Pemurnian Ki terkuat. Episode 11-20. Fang Yu mengerutkan kening dan dengan cermat mengamati ekspresi Tang Xiaorou, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia berbohong. Namun, dengan latar belakang Tang Xiaorou, bagaimana dekan pengajar bisa menolak permintaannya? Jelas sekali, seseorang sedang membuat masalah. Tapi hal-hal ini tidak perlu dipertimbangkan oleh Fang Yu. Izinkan saya mengatakan satu hal. Kakekmu membutuhkan akupuntur seminggu sekali. Jika kamu tidak memenuhi janjimu, maka aku bisa melepaskannya kapan saja, kata Fang Yu. Aku tahu, aku pasti akan menemukan cara untuk pindah secepat mungkin. Tang Xiaorou memerah karena marah. Setelah berbicara, dia bergumam lagi, sepertinya siapa yang ingin satu meja denganmu. Selama kelas, Fang Yu ingin pergi ke toilet, jadi dia berjalan keluar melalui pintu belakang kelas. Begitu dia keluar dari pintu, seorang anak laki-laki tampan dan tinggi menghentikannya. Teman sekelas, aku ingin mencari Tang Xiaorou, bisakah kamu membantuku mengundangnya keluar? Fang Yu melirik anak laki-laki itu, merasa sedikit aneh. Beberapa orang di depannya keluar dari pintu belakang. Anak laki-laki itu tidak meminta bantuan mereka, tetapi Fang Yu dihentikan olehnya begitu dia keluar. Anak laki-laki ini sepertinya datang kepadanya secara khusus. Nama saya Yang Su, saya siswa di kelas berikutnya, saya teman sekelas lama Tang Xiaorou, haha. Anak laki-laki itu memiliki senyum cerah di wajahnya. Dengan senyuman tampan dan cerah ini, kebanyakan orang pasti akan mengira Yang Su adalah anak yang sangat ramah dan lembut. Sayangnya, yang berdiri di depan Yang Su adalah Fang Yu, yang telah hidup selama hampir 5.000 tahun. Meski bersembunyi dalam-dalam, Fang Yu masih melihat permusuhan dan rasa jijik di mata Yang Su. Fang Yu tidak berbicara, berbalik dan berjalan kembali ke ruang kelas, menepuk bahu Tang Xiaorou, dan berkata, seseorang mencarimu di pintu belakang. Tang Xiaorou tertegun sejenak, lalu berdiri, mengikuti Fang Yu dan berjalan keluar dari pintu belakang kelas. Setelah melihat Yang Su, wajah Tang Xiaorou langsung menjadi sulit untuk dilihat. Fang Yu ingin pergi ke toilet, tapi dihentikan oleh Yang Su lagi. Fang Yu sedikit mengernyit dan memandang Yang Su. Yang Su, apa yang kamu lakukan padaku? Tang Xiaorou bertanya dengan tidak sabar. Saya mendengar bahwa Anda berada di depan semua siswa di kelas, dan Anda ingin satu meja dengan teman sekelas Fang Yu ini. Saya hanya ingin tahu dan ingin datang dan melihat teman meja baru Anda. Yang Su masih terpesona. Senyuman dari kerumunan gadis. Ada apa dengan Anda? Tang Xiaorou berkata dengan marah. Yang Su mengabaikan Tang Xiaorou, tetapi memandang Fang Yu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, itu terlalu biasa, itu terlalu biasa. Setelah berbicara, dia menoleh dan menatap Tang Xiaorou, menyipitkan matanya dan berkata, tentu saja, menurutku kamu tidak menyukainya, tapi aku hanya tidak suka anak laki-laki lain berjalan terlalu dekat denganmu, apakah kamu mengerti? Tang Xiaorou menjadi pucat karena marah, dan berkata, Yang Su, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu peduli padaku. Petik 2. Tentu saja aku tidak bisa mengendalikanmu, tapi aku bisa mengendalikan orang lain. Yang Su berkata sambil mencibir pada Fang Yu. Kelas akan segera dimulai, aku pergi. Yang Su tersenyum lagi dan berbalik untuk pergi. Setelah Yang Su pergi, Fang Yu memandang Tang Xiaorou tanpa ekspresi di wajahnya. Maaf, Yang Su orang gila. Aku tidak ada hubungannya dengan dia, tapi dia mengejarku, tapi aku telah menolaknya berkali-kali. Tang Xiaorou sedikit bingung saat menghadapinya, mata Fang Yu. Kamu, berikan aku perubahan pekerjaan yang lebih baik secepat mungkin. Fang Yu berbalik dan berjalan ke toilet setelah berbicara. Tang Xiaorou membeku di tempatnya, lalu mengertakkan gigi karena marah. Tang Mingde memintanya untuk lebih banyak berkomunikasi dengan Fang Yu, tetapi karakter sialan Fang Yu, dia tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Ketika Fang Yu kembali ke kelas mulai berbicara lagi, dan siswa di sekitarnya memandangnya dengan pandangan aneh dari waktu ke waktu. Fang Yu sudah selesai kali ini. Bagus untuk mengatakan bahwa dia memprovokasi He Donglin, tapi kali ini dia memprovokasi tuan muda dari keluarga Yang Su. Ya, itu tuan muda yang latar belakang keluarganya sebanding dengan Tang Xiaorou, dan pelamar terbesar Tang Xiaorou. Petik 2. Tapi sulit untuk mengatakannya.
Tidak apa-apa jika Fang Yu menyakiti He Donglin begitu parah, mungkin. Mendengar kata-kata ini, Jiang Yue, yang duduk di barisan depan kelas, tertawa sinis, dan berkata, apakah menurutmu Fang Yu memiliki latar belakang apapun? Sudah kubilang, alasan dia baik-baik saja bergantung pada Tang Xiaorou. Kali ini, Tang Xiaorou tidak bisa menjaga Yang Su dari latar belakang kuat yang sama. Saya mendengar Yang Su memiliki seorang kakak perempuan yang sangat baik dan sangat menyayangi Yang Su. Kata Su Xiaona di sebelahnya. Jiang Yue melirik Fang Yu di sudut dan mencibir, kalau begitu lihat apakah katak ini sadar diri. Jika dia mengambil inisiatif untuk bergerak, tuan muda yang harus melepaskannya. Jika tidak, mari kita tunggu pertunjukan yang bagus. Pendengaran tajam Fang Yu, diskusi orang-orang ini secara alami terdengar jelas. Tapi dia tidak ingin marah pada anak-anak kecil ini. Hanya saja kemampuan Tang Xiaorou yang menimbulkan masalah baginya memiliki pemahaman yang lebih baik. Hanya dalam 2 hari di meja yang sama, Tang Xiaorou secara misterius memprovokasi dua saingannya dalam cinta. Pada saat yang sama, Fang Yu tidak menonjolkan diri selama lebih dari 2 tahun, tetapi menjadi terkenal di kelas dalam 2 hari. Jika tidak, dia akan segera menjadi terkenal di sekolah. Dan dampak ini berkelanjutan. Bahkan jika Tang Xiaorou bergeser sekarang, efek ini tidak akan hilang. Bahkan sinisme di kelas pun diperkirakan akan semakin berubah. Sifat manusia memang seperti ini, yang telah dipelajari Fang Yu sejak lama. Lupakan saja, biarkan saja. Karena Anda tidak bisa tetap low profile, jangan low profile. Sepulang sekolah pada sore hari, ketika Fang Yu hendak bangun dan pergi, Tang Xiaorou buru-buru bertanya, Fang Yu, resep yang kamu tulis untuk kakekku hari itu berisi 2 jenis bahan obat. Kami bertanya kepada banyak toko obat besar dan mereka bilang tidak. Itu urusanmu. Saya juga mengatakan bahwa beberapa bahan obat sangat langka, dan saya tidak dapat menemukannya, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu pergi. Tang Xiaorou cemberut, menundukkan kepalanya untuk mengemas bukunya. Fang Yu berjalan pulang perlahan seperti biasa. Sebuah truk berukuran sedang berhenti di pinggir jalan, dan Fang Yu berjalan di trotoar di samping truk. Di kursi pengemudi truk, ada seorang pria botak berotot dengan lengan besar berbunga-bunga. Da Biao lah yang ditendang oleh Fang Yu di kantor urusan akademik kemarin. Melihat Fang Yu, mata Da Biao menjadi tajam. Kemarin, Fang Yu menendangnya ke udara, yang tidak hanya melukai perutnya, tetapi juga kehilangan wajahnya. Dia harus membalas dendam sendiri. Oleh karena itu, dia dengan paksa menahan rasa sakit di perutnya dan secara aktif meminta He Wencheng untuk memberinya tugas hari ini. Menatap punggung Fang Yu, Da Biao mengambil walkie-talkie dan berkata, kakak, anjing itu telah muncul. Yah, bertindaklah sesuai rencana awal, aku ingin membiarkan mayat itu mati. He Wencheng berkata dengan kejam. Da Biao melemparkan walkie-talkie ke kursi kopilot, lalu menatap langkah Fang Yu. Ada lampu lalu lintas. Di depan, mengikuti rute pulang Fang Yu, dia harus melewati zebra cross di depannya nanti. Saat itu, Da Biao akan menginjak pedal gas dan mengemudikan truk ke masa lalu. Bagaimana kalau bisa bermain? Membaca www.ukansu.com bisa membawa truk. Da Biao tersenyum kejam. Semenit kemudian, Fang Yu berjalan menuju zebra cross. Kebetulan saat itu lampu hijau, dan dia berjalan perlahan melintasi zebra cross. Da Biao menginjak pedal gas. Akibatnya, sebuah truk seberat 10 ton melaju menuju Fang Yu dengan kecepatan penuh. Di belakang Fang Yu, ada seorang wanita cantik berseragam guru berwarna hitam yang juga memikirkan tentang zebra cross. Dia mendengar deru mesin, dan ketika dia menoleh, dia melihat sebuah truk besar berlari menuju zebra cross. Meski saat itu lampu merah, dia tidak bermaksud memperlambat kecepatan. Si cantik begitu ketakutan hingga Huarong menjadi pucat, dan ketika dia melihat Fang Yu yang telah mencapai tengah zebra cross, dia berteriak, hati-hati. Cepat dan sembunyi. Petik 2. Boom. Tabrakan logam yang keras menelan jeritan si cantik. Rambut si cantik berantakan karena angin dan debu yang lewat truk. Dia melihat ke arah truk yang melaju 10 meter di depan, meninggalkan ban hitam di tanah, wajahnya pucat. Seorang siswa dari sekolah menengah Jianghai ditabrak dan dibunuh oleh truk di depannya. Otak si cantik kosong dan dia tidak menyadarinya sama sekali.
Saat ini, keempat roda belakang truk masih bergesekan dengan tanah sehingga menimbulkan suara yang menusuk. Namun, meski roda belakang penuh tenaga kuda, truk tersebut tidak bisa melaju lebih jauh. Depresi muncul di bagian depan truk. Da Biao yang duduk di kursi pengemudi baru saja terkena tabrakan. Saat ini, dia menginjak pedal gas dengan panik dan memutar setir. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rencana awal Da Biao adalah menabrak Fang Yu dan kemudian mempercepat pelariannya. Tetapi ketika truk itu menabrak Fang Yu barusan, sepertinya truk itu tidak menabrak seseorang sama sekali, melainkan menabrak pelat besi. Dan sekarang, truknya terhenti oleh pelat besi ini. Jika seseorang melihat bagian depan truk, dia akan terkejut dan tidak bisa menutup mulutnya. Saya melihat seorang anak laki-laki berseragam sekolah, mengulurkan telapak tangan kanannya, dengan satu tangan di depan truk. Dari cekungan bagian depan truk, kita bisa melihat betapa dahsyatnya benturan yang terjadi. Wajah Fang Yu tenang, dan dia menatap sepatunya. Setelah bergesekan lebih dari 10 meter di tanah, sol sepatu kanvas yang dikenakannya telah hilang. Namun, jika Fang Yu tidak memakai sepatu, yang terjadi barusan bukanlah tabrakan, melainkan ledakan. Fang Yu telah memurnikan selama 1500 tahun penuh, dan tubuhnya telah lama mencapai titik di mana King Kong tidak rusak. Sebuah truk menabraknya, tapi sebenarnya tidak ada bedanya dengan menabrak gunung. Fang Yu sudah menyadari keberadaan truk ini dan melihat bahwa orang yang duduk di kursi pengemudi adalah Da Biao yang ditemuinya kemarin. Fang Yu sengaja dipukul, sebab, dengan cara ini, dia punya alasan untuk melawan untuk membela diri. Ledakan. Fang Yu mendorong ke depan dengan tangan kanannya, dan truk seberat 10 ton itu mundur beberapa meter. Fang Yu berjalan ke pintu kursi pengemudi truk dan mengulurkan tangannya. Retakan. Pintu pengemudi dibuka paksa oleh Fang Yu. Da Biao sedang duduk dalam posisi mengemudi, masih memutar setir dengan histeris dan menginjak pedal gas. Namun sistem tenaga truk telah rusak. Bagaimana ini mungkin? Otak Da Biao menjadi kosong saat Fang Yu tampak hidup. Apa yang terjadi pada saat ini di luar pengetahuannya? Seseorang ditabrak oleh truk besar yang bergerak dengan kecepatan penuh, dan dia tidak terluka, dan terpaksa menghentikan truk tersebut dengan paksa. Sendirian, apakah ini manusia? Ini yang terjadi di novel film, bukan? Mobilnya mogok. Suara Fang Yu menarik Da Biao kembali ke dunia nyata. Kamu mau? Sebelum Da Biao selesai berbicara, Fang Yu memegangi kepalanya dan membanting kemudi. Bang, 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 terdengar suara teredam, diiringi teriakan Da Biao. Fang Yu melihat interkom di kursi penumpang, mengambilnya, dan menekan tombol panggil. 3 detik kemudian, suara He Wencheng terdengar, Da Biao, semuanya sudah selesai. Aku sudah mengatur agar saudaraku bertemu denganmu. Fang Yu tidak berbicara, tetapi terus memukul kepala Da Biao. Jeritan Da Biao disalurkan ke sisi lain melalui interkom. He Wencheng tertegun sejenak, lalu berteriak, ada apa? Da Biao, apa yang terjadi? Da Biao berlumuran darah. Fang Yu mengangkat interkom, He Wencheng masih berteriak. Datanglah ke sini dalam waktu 20 menit, kamu masih memiliki penyelamatan. Jika tidak, bersiaplah untuk mengambil jenazahnya. Fang Yu berkata dengan ringan dan mematikan interkom. Fang Yu memandang Da Biao yang berdarah itu tanpa sedikit pun gelombang di matanya. Setelah menyelesaikan Da Biao, Fang Yu melompat dari truk dan melihat guru cantik itu linglung di belakang. Dia tahu keindahan ini. Dia adalah guru bahasa Inggris di kelas kunci sebelah, Ding Ran. Karena penampilannya yang luar biasa, Ding Ran sangat terkenal di sekolah menengah Jianghai, dan dia adalah dewi yang sempurna di benak banyak anak laki-laki. Fang Yu bertemu Ding Ran beberapa kali di koridor, dan pada saat yang sama mendengar tentang Ding Ran berkali-kali di mulut anak laki-laki di kelas. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia melihat apa yang baru saja terjadi? Fang Yu sedikit mengernyit dan melangkah maju. Sama, teman sekelas, apakah kamu baik-baik saja? Ding Ran membuka mulut ceri kecilnya, dan matanya yang besar dan berkilau penuh rasa tidak percaya. Guru Ding, kamu tersinggung. Fang Yu mengulurkan jarinya dan menepuk dahi Ding Ran. Ding Ran tiba-tiba gemetar, dan matanya menjadi hampa. Pulanglah, tidur saja, kata Fang Yu. Kembali ke rumah. Ding Ran dengan lekat-lekat menatap Fang Yu, dan 2 detik kemudian, dia melangkah maju dan melintasi zebra cross.
Fang Yu menggunakan mantra kecil pada Dingran. Teknik ini sangat sederhana dan pada dasarnya hanya berpengaruh pada manusia. Tak heran, Dingran akan tidur sebentar setelah pulang ke rumah. Setelah bangun, dia tidak lagi memiliki ingatan tentang kejadian tadi. Bahkan jika dia memiliki sedikit ingatan, dia hanya akan menganggapnya sebagai mimpi. Setelah Dingran pergi, Fang Yu melihat sekeliling dan menemukan dua kamera pengintai di dekat persimpangan. Kamera merekam semua yang terjadi tadi. Setelah memikirkannya, Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Hei, Xiao Jiang, ini aku. Bantu aku." Fang Yu kembali ke halaman dan hendak naik ke atas, tapi Yu Yuiwei berlari keluar rumahnya dan meraih tangan Fang Yu. "Saudara Fang Yu, ibuku kembali pagi ini. Aku memberitahunya tentang kejadian 2 hari yang lalu. Dia bilang dia ingin mengucapkan terima kasih. Ayo makan di rumah kita malam ini." "Baiklah, aku sudah lama tidak mencicipi masakan Bibi Wang." Fang Yu langsung setuju. Soal makan, dia tidak akan menolak kapanpun. Ibu Yu Yuiwei bernama Wang Yan, dan dia adalah wanita cantik dengan keterampilan memasak yang sangat baik. Saat Yu Yuiwei berusia 10 tahun, Wang Yan menceraikan Yu Chengye, yang kecanduan judi. "Xiao Yu, duduklah sebentar, dan aku akan segera membuatkan makanannya." Wang Yan mengenakan celemeknya, menjulurkan kepalanya ke dapur, dan Fang Yu tersenyum. "Tidak apa-apa, jangan terburu-buru. Hanya saja aku di sini ke Chengfan lagi dan merepotkan Bibi Wang untukmu," kata Fang Yu. "Apa masalahnya? Aku pernah mendengar Yu Yuiwei mengatakannya, jika bukan kamu yang membantuku malam itu." Pada titik ini, wajah Wang Yan agak jelek, dia menggigit bibirnya dan tidak melanjutkan. "Aku akan memasak dulu, kamu minum teh," kata Wang Yan. "Hah, kakak Fang Yu, kenapa kamu tidak memakai sepatu?" Yu Yuiwei tiba-tiba menemukan Fang Yu bertelanjang kaki dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku baru saja menginjak batu, membuat sol sepatuku robek, dan membuangnya begitu saja," kata Fang Yu. "Apakah kamu menginjak kedua kaki?" Yu Yuiwei bertanya dengan mata terbuka lebar. "Ya, akhir-akhir ini aku kurang beruntung, dan aku selalu menemui kesialan." Fang Yu menghela nafas ringan dan berkata dengan tulus. "Sentuh kepalamu, aku akan memberimu sedikit keberuntungan." Yu Yuiwei mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh kepala Fang Yu. Beberapa menit kemudian, Wang Yan membawakan hidangan ke meja, total 4 hidangan dan 1 sup. Tentu saja, keahlian kuliner Wang Yan tidak perlu disebutkan lagi. Fang Yu selalu percaya bahwa keahlian kulinernya tidak kalah dengan banyak koki hotel. Saat makan, meskipun Wang Yan berbicara dan tertawa, Fang Yu menemukan kesedihan tersembunyi di matanya. Fang Yu sangat bersedia membantu Wang Yan karena Wang Yan mengundangnya makan malam, tetapi jika Wang Yan tidak mengatakannya, dia tidak akan sengaja bertanya. Setelah makan malam, Fang Yu kembali ke lantai 2. Selain ruang tamu kecil di rumahnya, terdapat 2 ruangan, 1 kamar tidur, dan 1 lagi ruang serba-serbi. Ketika melewati ruang serba-serbi, Fang Yu mencium aroma obat, dan tiba-tiba teringat apa yang ditanyakan Tang Xiaorou hari ini. Di ruang serba-serbi, tumpukan bahan obat yang dibawa kembali dari barat laut dan ditanam oleh Xia Xiuzi di luar ruang jerami. Semua tumbuhan ini merupakan varietas yang sangat langka, dan banyak di antaranya telah hilang dari pasaran. Dapat dikatakan bahwa ramuan ini sungguh berharga. Tapi Fang Yu melemparkannya ke tempat sampah seperti tumpukan sampah. Jika Xia Xiuzi tahu bahwa Fang Yu memperlakukannya seperti ini, dia akan muntah darah karena marah. Bahan obat yang tidak dapat ditemukan dalam resep, membaca www.ukansu.com, haruskah ada di sini? Fang Yu memandangi tanaman herbal di ruang serba-serbi dan berpikir, tidak peduli apa, bantu orang sampai akhir, apalagi keluarga Tang yang membayar. Biarkan anak ayam itu datang dan mengambilnya besok. Berkultivasi pada levelnya, cukup sulit untuk maju. Meskipun ini hanya periode pemurnian Qi, ini juga merupakan tingkat ke-9 dan ke-800. Sejak 2000 tahun yang lalu, Fang Yu tidak bisa begitu saja mengolah pikirannya dan menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk meningkatkan kultivasinya. Jika dia ingin menembus lapisan tersebut, dia hanya bisa mengandalkan metode lain. Dalam 2000 tahun terakhir, metode Fang Yu yang paling efisien adalah menelan alkimia batin monster itu.
Dengan metode ini, dia berhasil menembus dari 5.000 lapisan menjadi 9.000 lapisan selama periode pemurnian. Namun kini, dengan melemahnya aura di bumi, semakin sedikit monster yang bisa bertahan. Dalam 100 tahun terakhir, Fang Yu hanya menemukan segelintir saja. Sekarang, budidayanya telah benar-benar mandek, dan dia telah lama terjebak di lantai 9832. Fang Yu percaya bahwa selama dia bisa menembus lantai 99 periode pemurnian Qi dan mencapai lantai 10.000, dia akan bisa memasuki periode pembangunan fondasi. Pada saat itu, impian utamanya untuk berlatih selama ribuan tahun akan terwujud. Tapi saya tidak berpikir bahwa ketika dia tidak jauh dari lantai 10.000, monster-monster di bumi hampir punah. Sekarang, dia menemukan metode budidaya lain yang efisien, atau dia hanya dapat mencari beberapa monster yang tersisa di dalam dunia. Lupakan saja, aku tidak mau, lagi pula aku punya banyak waktu, santai saja, pikir Fang Yu. Fang Yu memejamkan mata dan bersiap untuk tidur. Tapi saat ini, dia mendengar isak tangis tertekan dari bawah, bab 13, Jomblo. Provokasi Yang Su. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Saat itu jam 1 pagi dan di luar sepi. Mendengar tangisan seorang wanita saat ini, kebanyakan orang pasti merinding, mengira sedang menemui peristiwa supranatural. Tapi Fang Yu tahu bahwa ini adalah Wang Yan yang menangis di bawah. Saat makan malam, Fang Yu melihat kesedihan di mata Wang Yan. Mungkin itu untuk mencegah Yu Yuiwei khawatir, dia berani menangis depresi sampai tengah malam. Jelas sekali, Wang Yan menghadapi kesulitan besar. Wang Yan adalah orang yang baik. Setelah Fang Yu pindah ke sini, Wang Yan melihatnya sendirian dan sering mengajaknya makan bersama. Terkadang dia membeli makanan ringan buah-buahan dan sejenisnya, dan membiarkan Yu Yuiwei memberinya sesuatu untuk dimakan. Meskipun Fang Yu memiliki temperamen yang lemah, dia jelas bukan orang yang berdarah dingin. Selain itu, Wang Yan masih merupakan tetangga yang sangat baik. Oleh karena itu, Fang Yu memutuskan untuk bertanya kepada Wang Yan pada siang hari kesulitan apa yang dia temui. Pagi hari ada kelas pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani tahun ketiga SMA sebenarnya untuk merilekskan seluruh siswa tingkat 3 yang telah tenggelam dalam pelajarannya, dan membiarkan siswanya bergerak bebas di taman bermain. Sebagian besar siswa memilih berbagai permainan bola dan lari, sementara sejumlah kecil orang malas, seperti Fang Yu dan Fatih Liu, pergi ke toko serba ada untuk membeli es krim, duduk di kursi di samping lapangan basket sekolah, dan mengobrol sambil makan es krim. Di lapangan basket tempat Fang Yu dan Fatih Liu berada, hanya beberapa orang yang menembak, tetapi beberapa menit kemudian, kerumunan besar tiba-tiba muncul. Dan fokus utama kelompok orang ini adalah Yang Su yang bertemu Fang Yu kemarin. Sial, kenapa Yang Su datang ke sini? Liu gemuk melihat Yang Su dan terkejut. Segera, dia melirik Fang Yu di sebelahnya, mengingat rumor yang menyebar ke seluruh kelas kemarin. Yang Su sangat kesal karena Fang Yu dan Tang Xiaorou berada di meja yang sama, dan mereka langsung pergi ke pintu, dan Fang Yu berkata dengan kasar. Karena Fatih Liu sedang tidur di meja ketika kejadian itu terjadi, dia tidak mengetahui kebenaran kejadian tersebut. Hei, Fang Yu, apa yang terjadi kemarin, apakah itu benar? Yang Su, dia benar-benar. Fatih Liu hendak bertanya pada Fang Yu. Apa? Tapi pada saat ini, teriakan terdengar dari lapangan basket. Di lapangan basket, Yang Su melepas seragam sekolah dan kemejanya, memperlihatkan otot dada dan perutnya yang kuat, yang membuat para gadis yang hadir merasa bersemangat. Yang Su tinggi, kuat, tampan, pandai belajar, dan berasal dari keluarga terhormat. Orang yang begitu sempurna tidak diragukan lagi adalah dewa laki-laki di hati setiap gadis, pangeran menawan sejati. Yang Su mengambil bola basket, menggiring bola, melompat ke dekat garis lemparan bebas dan melakukan dung dengan mudah. Wow, dung ini kembali menimbulkan seruan dari para penonton, termasuk para pria. Lepas landas dan melakukan dung di dekat garis lemparan bebas, bahkan di NBA pun tidak banyak pemain yang mampu melakukannya. Tapi Yang Su bisa melakukannya, dan sepertinya mudah. Ya Tuhan, bagaimana Yang Su bisa melompat begitu tinggi dan sejauh ini? Ya, lebih baik dari para pemain NBA itu. Hehe, kamu tidak tahu itu.
Kudengar Yang Su telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil, dan sekarang sepertinya itu semacam bawaan. Ya, seniman bela diri bawaan. Beberapa anak laki-laki di sekitar Fang Yu sedang berdiskusi. Prajurit bawaan. Mendengar kata ini, Fatih Liu begitu gembira hingga daging di wajahnya bergetar. Dia menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu dan berkata, Fang Yu, jika kamu benar-benar memiliki konflik dengannya, kamu harus cepat dan meminta maaf. Seniman bela diri bawaan, itu benar-benar tidak menarik. Fang Yu tersenyum tipis. Ketika dia bertemu kemarin, dia tahu bahwa Yang Su adalah seniman bela diri 5 tahap bawaan, setara dengan periode pemurnian Qi tingkat kelima. Di depan Fang Yu, monster tua seperti periode pemurnian Qi tingkat 9832, titik budidaya ini setara dengan tidak ada. Namun, bagi orang awam, terutama seusia Yang Su, itu cukup kuat. Saat ini, semakin banyak orang yang menonton Yang Su, kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Setiap kali Yang Su mencetak gol, hal itu dapat memicu ledakan teriakan dari gadis-gadis ini. Tang Xiaorou sedang berjalan di lintasan bersama teman baiknya Zhao Xuanger di kelas kunci. Xiaorou, kamu cepat kembali ke kelas kami, aku benar-benar bosan setelah kamu pergi. Zhao Xuanger meraih tangan Tang Xiaorou dan berkata, saya juga ingin beralih kembali, tapi terakhir kali saya mengajukan shift, saya ditolak oleh dekan pendidikan dan dikritik. Tang Xiaorou berkata tanpa daya. Ah, dia masih berani mengkritikmu. Kamu pulang dan beritahu ayahmu, biarkan ayahmu menelepon, aku tidak percaya dekan bisa masuk surga. Zhao Xuanger berkata dengan marah. Setelah itu, seolah memikirkan sesuatu, Zhao Xuanger memandang Tang Xiaorou dengan curiga dan berkata, tidak mungkin, beraninya seorang direktur pengajar menolak permintaan Anda. Saya pikir Anda hanya tidak ingin pindah kelas. Anda sengaja menemukan alasan untuk membuatku marah. Terus terang jelaskan, Xiaorou, apakah kamu jatuh cinta dengan Fang Yu? Kamu, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Tang Xiaorou membalas dengan pipi memerah. Huff, lihat reaksi gugupmu, sepertinya aku benar. Apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak orang di sana? Tang Xiaorou mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Zhao Xuanger melihat ke lapangan basket dan sekilas melihat Yang Su yang bertelanjang dada. Matanya berbinar dan berkata, Tuan muda yang sedang bermain. Ayo pergi dan lihat. Mendengar nama Yang Su, Tang Xiaorou merasa jijik di dalam hatinya dan tidak ingin melangkah maju. Tapi Zhao Xuanger menyeretnya ke lapangan basket, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Semakin banyak orang di sekitarnya, Fang Yu merasakan datangnya masalah. Ayo pergi, di sini terlalu berisik. Fang Yu menepuk bahu Fatih Liu dan berdiri. Tapi saat ini, Yang Su tiba-tiba datang. Sial, ambil langkah lebih lambat. Kebetulan sekali, Fang Yu. Yang Su tersenyum cerah. Bukan suatu kebetulan, Fang Yu tahu bahwa Yang Su sendiri yang datang untuknya. Apakah ada sesuatu? Fang Yu bertanya. Tidak apa-apa, hanya melihatmu duduk di sini dengan bosan dan ingin bermain-main denganmu, kata Yang Su. Setelah mendengar kata-kata Yang Su, para siswa yang melihatnya menjadi bersemangat. Dikombinasikan dengan rumor kemarin, pasti ada pertunjukan bagus hari ini. Yang Su tidak bisa terbiasa dengan Fang Yu dan Tang Xiaorou di meja yang sama, dan sekarang dia jelas ingin memberi kesempatan pada Fang Yu. Fang Yu dalam masalah sekarang. Saya tidak tahu cara bermain. Fang Yu menjawab dengan ringan. Tidak, seorang pria yang bahkan tidak tahu cara bermain basket. Yang Su tersenyum sinis. Ada ledakan tawa di sekitar. Tuan muda yang mengundang Anda bermain untuk memberi Anda wajah. Saya menyarankan agar Anda berbuat lebih baik. Selain itu, begitu banyak orang di sini yang menonton. Apakah Anda ingin menjadi bahan tertawaan orang lain jika Anda begitu terbujuk? Seorang anak laki-laki di sebelah Yang Su berkata. Ya, apa yang kamu konseling, ayo. Sekelompok anak laki-laki yang merasa tidak terlalu besar untuk menyaksikan keseruan itu mulai bersenandung. Gadis-gadis itu memandang Fang Yu dengan jijik, dan mereka memandang rendah anak laki-laki yang pemalu. Membaca www.ukansu.com. Tang Xiaoruan dan Zhao Xuanger berjalan ke pinggiran kerumunan dan kebetulan melihat pemandangan ini. Oh, Xiaorou, sepertinya ada yang tidak beres di mejamu. Zhao Xuanger berkata sambil tersenyum.
Tang Xiaorou tidak menyangka Yang Su akan merepotkan Fang Yu di depan banyak orang, dan untuk sementara tidak tahu harus berbuat apa. Tidak, aku harus menghentikan Yang Su. Berpikir seperti ini, Tang Xiaorou ingin masuk ke dalam kerumunan. Namun Zhao Xuanger menghentikannya dan berkata, Xiaorou, jangan ikut campur, jika tidak, rumor bahwa kamu memiliki hubungan dengan Fang Yu akan diselesaikan. Lebih baik berdiri di sini dan menonton pertunjukan yang bagus, dan biarkan aku melihatmu. Apa kemampuan table mate ini? Melihat wajah cemas Tang Xiaorou, mata Zhao Xuang bersinar dengan cahaya redup. Jangan khawatir, begitu banyak orang yang menonton, selalu mustahil bagi tuan muda yang untuk mengalahkannya. Zhao Xuanger berkata lagi, itu belum tentu benar. Tang Mingde pernah memberitahu Tang Xiaorou bahwa semua orang di keluarga yang gila, dan yang terbaik adalah tidak memprovokasi mereka. Tepat ketika Tang Xiaorou sedang cemas, di lapangan basket, Yang Su tersenyum, memegang bola basket di tangannya, dan tiba-tiba mendorong ke depan. Jika dia melakukan tembakan cepat seperti ini, jika dia bereaksi lambat, wajahnya akan terkena bola basket. Tapi Fang Yu dengan mudah meraih bola basket itu dengan satu tangan. Berapa banyak bola yang harus dimainkan? Fang Yu bertanya. Melihat Fang Yu dengan mudah memblokir bola, sedikit kejutan muncul di mata Yang Su, tapi segera menghilang. Mainkan 3 gol, Yang Su berkata sambil tersenyum cerah. Fang Yu benar-benar menerima pemberitahuan Yang Su. Suasana di lapangan basket begitu antusias, bahkan ada yang bertepuk tangan, sungguh pria kuat yang tidak takut mati. Tang Xiaorou menghentakkan kakinya dengan cemas, mengapa dia setuju? Yang Su pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Yang Su tingginya sekitar 1,9 meter, sekitar setengah kepala lebih tinggi dari Fang Yu. Apalagi sosoknya terlihat lebih dari pangkuan Fang Yu Zuang. Tidak perlu membandingkan kemampuan bermain basket karena perbedaan kebugaran jasmani. Dengan tubuhnya sendiri, Yang Su mampu menghancurkan Fang Yu. Agak membosankan untuk diasingkan, dan harus ada hukuman. Yang Su tersenyum tipis dan melemparkan bola ke tangan Fang Yu. Hukuman apa? Fang Yu bertanya. Yang kalah harus melakukan 100 push-up di depan semua orang, dan semua orang yang hadir bertanggung jawab untuk mengawasi. Anda tidak boleh berjalan sampai Anda menyelesaikannya. Bagaimana menurut Anda? Yang Su bertanya sambil tersenyum. Tidak masalah. Fang Yu mengangguk. Ada lelucon tawa di sekitar. Bukankah ini Fang Yu yang mencari pelecehan? Kalau kalah masih harus melakukan 100 push-up, hanya figurnya saja, sudah selesai. Kemudian, gadis-gadis di sekitar berubah menjadi pemandu sorak, berteriak serempak, Yang Su, ayo! Yang Su, ayo! Hampir semua orang mendukung Yang Su, yang membuat Fang Yu tampak kesepian. Yang Su telah memperhatikan Tang Xiaorou di pinggiran kerumunan, dan jejak kemenangan muncul di matanya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda jarak antara teman sebangku Anda dan saya. Tang Xiaorou menggigit bibir merahnya dan memandang Fang Yu, yang tanpa ekspresi, merasa sangat gugup. Dia tahu bahwa Fang Yu tidak bisa menang, dia hanya berharap Fang Yu tidak berhadapan langsung dengan Yang Su, jika tidak, dengan karakter Yang Su, Fang Yu pasti akan melakukannya. Fang Yu memegang bola dengan kedua tangannya dan melihat ke keranjang tidak jauh dari situ. Dia tidak berbohong, dia benar-benar tidak tahu cara bermain basket. Namun, dia tahu bahwa selama dia melempar bola basket ke dalam ring, dia akan mencetak gol. Sederhana bukan? Fang Yu memegang bola dengan satu tangan dan hendak melemparkannya ke dalam keranjang. Yang Su meletakkan tangannya di pinggul dan tidak berniat membela diri. Hahaha, lihat postur menembak Fang Yu, dia benar-benar tidak bisa bermain basket. Ya, lucu sekali. Kamu pikir tuan muda tidak mau repot-repot membela? Benar-benar membosankan. Para siswa yang menonton mencemooh, mengungkapkan rasa jijik Fang Yu. Fang Yu tidak peduli dan membuang bolanya. Hah, bola basket mengenai jaring. Orang yang masih mendesis itu tercengang. Sial, bisakah kamu membuangnya? Apakah keberuntungan ini terlalu bagus? Yang Su mengangkat alisnya dan berkata, semoga berhasil. Lalu bagaimana? Apakah ini waktuku untuk membelamu? Fang Yu bertanya. Ya, tapi, mulai sekarang, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menembak lagi. Melihat Yang Su memegang bola, sorakan di sekitarnya terdengar lagi. Yang Su memandang Fang Yu di depannya dengan mata dingin. Dia ingin mempermalukan Fang Yu sepenuhnya.
Ada dua cara untuk mempermalukan lawan di lapangan basket. Salah satunya adalah tombolnya, dan yang lainnya adalah melempar bola ke dalam tanpa mempedulikan pertahanannya. Yang Su tahu bahwa tubuhnya memiliki kelebihan, jadi dia ingin menggunakan tubuhnya untuk mengajar Fang Yu. Flap, pop, pop. Yang Su mulai menggiring bola, lalu tiba-tiba berakselerasi dan menerobos ke kiri. Dengan bahunya di depan, selama Fang Yu berani bertahan, dia pasti akan tersingkir. Fang Yu benar-benar menyapanya dan berdiri di depan Yang Su. Mencari kematian, Yang Su mencibir, dan pada saat yang sama menyerang bahunya. Dengan kekuatan bawaannya pada tahap kelima, Fang Yu harus berbaring di tempat tidur setidaknya selama seminggu setelah bahunya terbentur. Tapi Fang Yu memintanya, tapi serangan Yang Su terkena, tapi kosong. Di saat yang sama, dia juga merasakan dribble ringan dari tangan kanannya. Bola basketnya dikeluarkan. Bagaimana ini mungkin? Yang Su menoleh dan menemukan bahwa Fang Yu memang memegang bola basket di tangannya. Ada seruan seru di sekitar. Tidak ada yang mengira Fang Yu bisa mencuri bolanya ketika Yang Su melakukan terobosan seperti harimau. Brengsek, Yang Su merasa malu, apalagi Fang Yu masih menatapnya sambil tersenyum. Fang Yu sekali lagi meraih bola basket dengan satu tangan dan ingin menembak. Yang Su berkata bahwa dia tidak akan pernah memberi kesempatan pada Fang Yu. Oleh karena itu, dia segera berusaha sekuat tenaga, bergegas menuju Fang Yu, dan melompat sangat tinggi. Jika Fang Yu melakukan tembakan, niscaya bola akan diblok. Tapi Fang Yu tidak terburu-buru. Melihat Yang Su melompat, dia mengambil langkah ke kanan tanpa terburu-buru, lalu melempar bolanya keluar. Hah! Mencetak gol lagi. Ada keheningan di sekitar. Semua orang tampak konyol. Jika investasi pertama adalah keberuntungan, bagaimana dengan investasi kedua? Kedua waktu itu melubangi jaring. Selain itu, Fang Yu juga mencuri gol Yang Su dan menipu Yang Su agar melompat dengan tindakan palsu. Apakah Fang Yu benar-benar tahu cara bermain basket? Meski postur menembaknya aneh, tapi yang jelas dia bisa bermain basket. Dan masih seorang master. Saat ini, Yang Su sangat marah dan matanya menjadi tajam. Dia tidak hanya direnggut oleh Fang Yu, tetapi juga diperankan oleh Fang Yu. Sungguh memalukan melihat begitu banyak orang di dekatnya. Yang paling dipedulikan Yang Su adalah wajah dan martabatnya. Bola terakhir, Fang Yu melemparkan bola ke tangan Yang Su. Yang Su meraih bola dan menggiringnya. Kali ini, dia harus menjatuhkan Fang Yu ke udara sambil juga melempar bola ke dalam. Sebelum Fang Yu berdiri untuk bertahan, Yang Su langsung berlari dan lepas landas di dekat garis lemparan bebas. Bola ini, dia ingin melakukan dung. Fang Yu, yang lebih pendek darinya, tidak bisa menghentikannya. Wow, Yang Su marah, dia akan melakukan dung. Beberapa anak laki-laki berteriak kegirangan. Gadis itu penuh bintang, memandang Yang Su terbang di langit. Tapi Fang Yu lepas landas secara vertikal di rute penerbangan Yang Su. Dia sepertinya tidak mengeluarkan banyak tenaga, tapi dia melompat ke ketinggian yang sama dengan Yang Su. Jangan coba-coba bersembunyi kali ini. Yang Su mengertakkan gigi, seluruh tubuhnya tegang, dan kekuatannya mencapai puncaknya. Otaknya dibanjiri amarah, dan dia tidak peduli dengan konsekuensi dari tindakannya. Bagaimana jika Fang Yu terluka parah atau bahkan terbunuh? Dengan keluarga Yang Su tidak harus menanggung konsekuensi apapun. Fang Yu mengulurkan tangannya dan langsung menekan bola basket di tangan kanan Yang Su. Yang Su mengertakkan gigi dan mencoba mendorong bola basket ke dalam keranjang. Tapi dia mencoba yang terbaik dan bola tidak bisa didorong ke depan. Sebaliknya, itu adalah dirinya sendiri. Setelah konfrontasi ini, seluruh kekuatan tubuhnya dihilangkan, seperti pukulan dengan seluruh kekuatannya dan memukul kapas, yang sangat tidak nyaman. Ledakan. Yang Su kehilangan keseimbangan di udara dan jatuh ke tanah. Fang Yu dengan mudah meraih bola basket di tangannya, berjalan perlahan keluar dari garis 3 angka, dan menembak lagi. Hah! Gol ketiga tercipta, 3-0, Yang Su kalah. Lapangan basket sangat sunyi, dan semua orang membuka mata lebar-lebar untuk melihat Fang Yu, yang memiliki ekspresi acuh tak acuh, dan Yang Su, yang memiliki ekspresi muram. Mereka tidak pernah membayangkan Yang Su akan kalah, dan dengan cara yang sangat berbeda ini. Yang Su tidak mencetak gol. Bahkan Tang Xiaorou menutupi mulut kecilnya saat ini dan menatap Fang Yu dengan tatapan kosong.
Zhao Xuanger melihat Yang Su yang sedang duduk di tanah, sedikit rasa sakit muncul di matanya. Ekspresi kejam muncul di mata Fang Yu. Siswa Yang, 100 push up, lakukan perlahan. Fang Yu meninggalkan kalimat ini, membaca www.uwansu.com berbalik dan meninggalkan pengadilan. Para penonton secara sadar memberi jalan bagi Fang Yu. Penampilan Fang Yu barusan telah menenangkan semua orang yang hadir. Bahkan ada beberapa gadis yang memiliki hati yang cerah. Kenapa tiba-tiba aku merasa Fang Yu menjadi tampan? Fatih Liu bergegas mengejar Sang Yu, wajahnya memerah karena kegembiraan, dan dia bertanya dengan cemas, Fang Yu, kamu bersembunyi cukup dalam. Saya biasanya tidak melihat kamu bermain. Ketika dia mulai bermain, dia benar-benar memberikan segalanya kepada Yang Su. Disalahgunakan. Saya benar-benar tidak tahu cara bermainnya. Saya hanya bisa melempar bola ke dalam keranjang, kata Fang Yu. Hehe, jangan rendah hati. Setelah hari ini, kamu akan terkenal di seluruh sekolah, dan kamu akan menjadi bintang besar di sekolah di masa depan. Kamu tidak melihat berapa banyak gadis yang memperhatikanmu diam-diam memberikan kyubo kepadamu. Cek, Liu gendut tersenyum. Fang Yu menghela nafas. Seperti yang dikatakan Fatih Liu, setelah hari ini, sangat mustahil baginya untuk tetap bersikap rendah hati. Sudahlah, guru pernah berkata, biarkan semuanya berjalan lancar. Saya tidak perlu bersikap rendah hati, dan saya tidak perlu sengaja mempublikasikannya, biarkan saja. Fang Yu berkata dalam hatinya. Setelah kelas pendidikan jasmani, Fang Yu kembali ke ruang kelas, mau tidak mau dipandangi dengan tatapan aneh oleh teman-teman sekelasnya. Fang Yu tidak peduli dengan tatapan ini. Tapi Tang Xiaorou, yang duduk di sebelahnya, juga membungkuk untuk menatapnya, yang membuatnya harus peduli. Keduanya berada di meja yang sama, dan mereka sudah berdekatan. Pada saat ini, Tang Xiaorou mencondongkan tubuh ke depan dan hanya berjarak 10 cm dari wajah Fang Yu. Jelas sekali, kamu penasaran denganku. Sejauh yang saya tahu, tahap awal dari kebanyakan cinta adalah rasa ingin tahu. Oleh karena itu, saya menyarankan agar Anda mencoba menekan rasa ingin tahu tentang saya sesegera mungkin. Fang Yu menoleh, menatap langsung ke arah Tang Xiaorou, dan berkata, kamu, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang penasaran denganmu? Wajah Tang Xiaorou memerah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dia menarik kembali kepalanya. Fang Yu meliriknya dan berkata, kemarin kamu mengatakan bahwa ada 2 jenis bahan obat yang tidak bisa kamu beli. 2 jenis bahan obat yang mana? Petik 2 titik. Ya, ini keduanya. Aku menyimpannya di memo ponsel. Tang Xiaorou sangat putus asa dengan 2 kalimat Fang Yu tadi, sehingga reaksinya menjadi lambat untuk beberapa saat. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka memo itu, dan meletakkannya di depan Fang Yu. Bunga bulan sabit, dan rumput bintang 9. Kami menanyakan lusinan toko obat, dan mereka semua mengatakan belum pernah mendengar tentang 2 bahan obat ini. Tang Xiaorou memandang Fang Yu dan berkata dengan suara rendah. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, saya mungkin memiliki 2 bahan obat ini di rumah. Anda bisa ikut dengan saya sepulang sekolah hari ini. Benar-benar hebat. Tang Xiaorou berkata dengan terkejut, matanya yang hitam legam berbinar. Tapi aku punya permintaan, mulai sekarang sampai sore hari sekolah selesai, jangan lihat aku lagi, kata Fang Yu. Persyaratan yang luar biasa, jika kamu tidak menontonnya, jangan menontonnya, siapa yang ingin melihatmu? Tang Xiaorou mendengus dan memalingkan wajahnya. Fang Yu berbaring di atas meja, memejamkan mata dan beristirahat. Sepulang sekolah pada sore hari, Tang Xiaorou mengikuti Fang Yu dan berjalan keluar dari gerbang sekolah. Di mana rumahmu? Biarkan paman keempat mengirim kita ke sana, kata Tang Xiaorou. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih terbiasa berjalan pulang. Baiklah kalau begitu, aku akan bicara dengan paman keempat. Tang Xiaorou berlari ke Mercedes yang diparkir di depan. Mendengar Tang Xiaorou berkata bahwa dia akan pergi ke rumah Fang Yu dan dia tidak membutuhkan teman, Tang Xi langsung merasa sedikit berbahaya. Meskipun keterampilan medis Fang Yu telah mendapatkan kepercayaan Tang Ningde, ini terkait dengan keselamatan pribadi Tang Xiaorou, dan Tang Xi harus waspada. Apalagi pendekatan Fang Yu juga sangat aneh. Tentu saja Anda bisa naik mobil, tetapi harus berjalan kaki.
Apakah dia berkonspirasi? Nona, saya harus bertanya kepada Patriark, kata Tang Xi. Paman Xi, apa yang kamu katakan pada ayah tentang hal kecil ini? Aku akan membawa pulang bahan obatnya nanti, dan aku akan memberinya kejutan. Tang Xiaorou berhenti. Setelah selesai berbicara, Tang Xiaorou takut Fang Yu tidak sabar menunggu, lalu berkata, Paman keenam, itu saja, aku akan pergi dulu. Nona, Tang Xi masih ingin menelepon Tang Xiaorou, tetapi Tang Xiaorou sudah melarikan diri. Tang Xi berpikir sejenak. Pada saat ini, Yang Su berjalan keluar dari gerbang sekolah, tepat pada waktunya untuk melihat Tang Xiaorou berlari menuju Fang Yu, dan kemudian pergi bersama Fang Yu. Melihat pemandangan ini, Yang Su terlihat sangat jelek. Dia dengan jelas memperingatkan Fang Yu untuk menjauh dari Tang Xiaorou. Tapi, Fang Yu tidak hanya tidak mengindahkan peringatannya, dia juga membuatnya kehilangan muka pagi ini. Sepanjang hari ini, sekolah menjadi gila karena dia diledakkan oleh Fang Yu di lapangan basket. Sialan, sialan, Fang Yu, aku harus membuatmu membayar. Yang Su menatap punggung Fang Yu dengan tatapan tajam. Yang Su, melihat Yang Su, seorang gadis cantik menyambut Yang Su dengan keterkejutan di matanya. Gadis ini adalah teman baik Tang Xiaorou, Zhao Xuanger. Yang Su menoleh dan melihat Zhao Xuanger, ekspresinya sedikit cerah, dan bertanya, ada apa? Bukan apa-apa, tidak bisakah teman sekelasnya menyapa? Zhao Xuanger memandang Yang Su dengan senyuman dan mata cerah. Yang Su telah lama menjadi veteran cinta, dan Zhao Xuanger naksir dia sudah mengetahuinya sejak lama. Namun, Yang Su bermain dengan terlalu banyak wanita. Meski Zhao Xuanger terlihat bagus, namun dibandingkan dengan wanita yang pernah bermain dengannya sebelumnya, itu hanya bisa dianggap sebagai postur sedang. Tetapi melihat Zhao Xuanger saat ini, Yang Su tiba-tiba berpikir bahwa hubungan Tang Xiaorou dan Zhao Xuanger tampak sangat baik. Maka, sebuah ide lahir di hati Yang Su. Cuacanya bagus hari ini, apakah kamu tertarik untuk makan bersama? Yang Su bertanya. Zhao Xuanger membuka matanya, menunjuk dirinya sendiri, dan bertanya, apakah kamu berbicara dengan saya? Ya, Yang Su tersenyum dan mengangguk. Tentu saja aku tertarik. Zhao Xuanger sangat senang sampai dia hampir melompat. Tuan muda yang mengundangnya makan malam. Inilah yang diimpikan banyak gadis. Oke, tunggu sebentar, aku akan membiarkan seseorang mengusirku, kata Yang Su sambil mengeluarkan ponselnya. Ya, Zhao Xuanger mengangguk penuh semangat, berdiri diam, memandang Yang Su dengan kekaguman dan obsesi. Fang Yu dan Tang Xiaorou sedang berjalan di jalan, mereka menjaga jarak sekitar 1 meter, Tang Xiaorou ada di belakang. Sepanjang perjalanan, keduanya tidak berkomunikasi, dan suasananya agak aneh. Setelah melewati 4 lampu lalu lintas, Fang Yu memimpin Tang Xiaorou ke desa di kota. Tang Xiaorou tumbuh besar dan belum pernah ke tempat seperti itu. Berapa jauh rumahmu? Tang Xiaorou bertanya. Tidak jauh, hanya beberapa menit berjalan kaki, kata Fang Yu. Tepat ketika Fang Yu dan Tang Xiaorou memasuki jalan kecil, pintu mobil terbuka, dan beberapa gangster bertato bertelanjang dada meluncur di atas mereka. Mereka memegang tongkat besi di tangan mereka, dan tujuan mereka sangat jelas. Mereka mengambil batang besi dan melemparkannya ke Fang Yu segera setelah mereka turun dari mobil. Fang Yu dengan mudah menghindari beberapa batang besi. Pada saat yang sama, 3 van lagi melaju ke jalur ini, dan puluhan gangster dengan batang besi juga turun. Tanpa berkata apa-apa, mereka bergegas menuju Fang Yu dengan tongkat besi mereka. Seorang pria parubaya keluar dari van dan memandang Fang Yu di tengah kerumunan dengan dingin. Orang ini adalah He Wencheng. Dong Lin, Da Biao, aku secara pribadi akan membalaskan dendammu hari ini. Aku ingin memotong tangan dan kaki anak ini dan membiarkan dia bersujud padamu. Bang, 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 di tengah kerumunan, terdengar benturan dan jeritan. Di bawah kekacauan, Fang Yu tidak terburu-buru, menghindari setiap klub dengan ringan, dan meninju kekacauan yang menyerbu. Tang Xiaorou, yang berdiri di belakang Fang Yu, sudah terkejut. Dia selalu tumbuh di bawah perlindungan keluarga Tang, di mana dia pernah melihat pemandangan pedang dan senjata sungguhan. Terlepas dari siapa targetnya, dewa bermata merah mengangkat batang besi dan membantingnya ke dahi Tang Xiaorou. Mata indah Tang Xiaorou membelalak, matanya penuh ketakutan, tidak ada waktu untuk mengelak. Hai,
Fang Yu memblokir tongkat itu dengan tangan kanannya, mengeluarkan suara logam yang keras. Batang besinya langsung patah. Bajingan yang memegang setengah batang besi itu sudah bodoh. Saat ini, dia hanya ingin melarikan diri, hanya ingin pulang. Tapi Fang Yu tidak memberinya kesempatan ini dan menendangnya. Engah. Berang-berang itu memuntahkan seteguk besar darah dan terbang lebih dari 10 meter, jatuh ke tanah. He Wencheng yang semula percaya diri mulai panik saat melihat bawahannya dipukuli satu per satu. Dia tahu bahwa Fang Yu luar biasa, tetapi dia tidak menyangka Fang Yu menjadi begitu kuat. Dia membawa total 24 orang hari ini, dan sekarang lebih dari selusin orang jatuh ke tanah. Ini. He Wencheng hanya merasakan kakinya terasa lemas, berjalan kembali ke dalam van dengan cepat, dan ingin pergi. Fang Yu melirik, meraih seorang gangster di depannya, dan melemparkannya ke arah van. Membaca www.uukansu.com. Brengsek, pelacur itu menabrak bagian depan van, memecahkan kaca depan. He Wencheng sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, menginjak gas, mencoba menyalakan mobil. Fang Yu melemparkan cangkulnya lagi dan melemparkan orang itu langsung ke kursi pengemudi. Apa? Sebuah wajah berlumuran darah muncul di depan He Wencheng, dan He Wencheng berteriak ketakutan. Fang Yu berjalan ke mobil, menendang pintu, dan menyeret He Wencheng keluar dari van. He Wencheng seperti ayam lemah, dipegang oleh Fang Yu. Kamu adalah He Wencheng? Fang Yu bertanya. He Wencheng gemetar di seluruh mata dingin Fang Yu. Aku tidak berani lagi, jangan berani lagi, tolong lepaskan aku. Gangguan mental He Wencheng benar-benar hancur, menangis dengan air mata dan air mata. Fang Yu melemparkan He Wencheng ke tanah. He Wencheng segera bangkit, berlutut dan bersujud pada Fang Yu, sambil terus menangis, tolong lepaskan aku, tuanmu punya banyak. Apa yang terjadi? Nona, kamu baik-baik saja. Tang Xishan, yang mengemudi di belakang, datang terlambat. Paman Si, aku baik-baik saja, pergi dan temui Fang Yu. Mata Tang Xiaorou sedikit merah. Meskipun dia tidak terluka, dia ketakutan. Melihat lebih dari 20 preman tergeletak di tanah dengan wajah berlumuran darah, Tang Xi terkejut. Di mana Fang Yu? Tang Xi menoleh dan melihat Fang Yu menginjak wajah He Wencheng tidak jauh di depan. Seolah merasakan sorot mata Tang Xi, Fang Yu menoleh dan menatap mata Tang Xi. Tang Xi merasakan jantungnya berkontraksi hebat, dan perasaan tercekik muncul di wajahnya. Dia belum pernah melihat tatapan mata yang begitu menakutkan seumur hidupnya. Bab 16, sebenarnya saya adalah orang terkaya di Tiongkok. Nama, pemurni terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Mata Fang Yu kosong, dan ada rasa dingin yang tak ada habisnya di dalamnya. Tak terbayangkan, beginilah sorot mata seorang pemuda di bawah 20 tahun. Fang Yu menoleh dengan cepat. He Wencheng gemetar, memohon ampun, celananya basah. Fang Yu tanpa ekspresi dan menendang lutut kanan He Wencheng. Retakan. Terdengar suara retakan tulang yang mengerikan. He Wencheng memeluk lututnya dan berteriak sedih. Jika ada waktu lain, aku akan mematahkan lehermu. Fang Yu berkata dengan dingin. Setelah berbicara, dia berbalik, memandang Tang Xiaorou, dan berkata, ayo pergi, rumahku tidak jauh di depan. Adapun Tang Xi dengan ekspresi ngeri, Fang Yu mengabaikannya. Dia tahu bahwa Tang Xi mengemudi di belakangnya. Tang Xiaorou menjawab, tiba-tiba teringat sesuatu, berbalik untuk melihat Tang Xi, dan bertanya, Paman Xi, mengapa kamu ada di sini? Saya khawatir tentang keselamatan pribadi wanita muda itu, jadi saya mengikutinya. Jawab Tang Xi, oh, kalau begitu kamu bisa mengemudi bersamaku, dan aku akan mengambil obatnya nanti, dan aku akan pergi bersamamu. Tang Xiaorou selesai berbicara, berlari mengikuti Sang Yu. Tang Xi memandangi 20 gangster yang tergeletak di tanah, matanya penuh dengan keterkejutan. Sebagai seniman bela diri 8 dan bawaan, dia sudah menjadi master. Namun di bawah pengepungan lebih dari 2 lusin gangster yang memegang senjata, dia meminta dirinya untuk mampu mengatasinya, namun dia tidak bisa terluka. Tapi Fang Yu melakukannya, dan dia cukup santai. Hanya dalam 2 menit setelah Tang Xi mengetahui kecelakaan itu, berhenti, turun dari mobil, dan berlari di jalan ini, Fang Yu menjatuhkan lebih dari 20 gangster. Kekuatan macam apa ini? Ditambah sorot mata yang secara tidak sengaja ditunjukkan oleh Sang Yu. Anak ini,
sama sekali bukan orang biasa. Tang Xiaorou mengejar Fang Yu, melihat ke lengan kanan Fang Yu, dan bertanya dengan suara rendah, "Fang Yu, apakah lenganmu baik-baik saja? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit?" "Saya baik-baik saja," kata Fang Yu. "Bagaimana bisa baik-baik saja?" Tang Xiaorou berkata dengan cemas. Fang Yu memblokir tongkat untuknya sekarang, dan bahkan batang besinya patah, bagaimana lengannya bisa baik-baik saja? "Aku bilang tidak akan ada yang baik-baik saja." Fang Yu melirik Tang Xiaorou dan berkata dengan ringan. Tang Xiaorou masih ingin berbicara, tetapi dia takut membuat Fang Yu kesal dan tidak membawanya untuk mengambil obat, jadi dia tidak mengatakannya pada akhirnya. Berjalan di belakang Fang Yu, Tang Xiaorou menatap punggung Fang Yu, matanya yang indah bersinar. Mengingat postur heroik Fang Yu barusan, jantungnya berdetak agak kencang. "Dia kira-kira seusiaku." 3 menit kemudian, Fang Yu membawa Tang Xiaorou ke depan halaman. "Kamu tinggal di sini." Tang Xiaorou menatap bangunan kecil bobrok dengan halaman. "Saya tinggal di lantai kedua," kata Fang Yu sambil memimpin Tang Xiaorou ke atas. Membuka pintu, Fang Yu langsung menuju ruang utilitas. Tapi Tang Xiaorou melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, rumah Fang Yu sangat sederhana, ruang tamunya sangat kosong, tidak ada perabotan, bahkan TV pun tidak. Fang Yu biasanya tinggal di sini, hiburan apa yang dia andalkan? Datang. Tepat ketika Tang Xiaorou bingung, suara Fang Yu terdengar. Tang Xiaorou bergegas, dan begitu dia berjalan ke pintu ruang utilitas, dia mencium aroma obat yang menyegarkan. Kemudian, Tang Xiaorou melihat tanaman herbal di mana-mana di ruang utilitas. Rumput bintang 9. Fang Yu mencari rumput bintang 9 di tumpukan herbal seperti sampah. Faktanya, setiap ramuan di tumpukan sampah ini adalah harta yang sangat berharga. Semenit kemudian, Fang Yu menyerahkan rumput bintang 9 dan bunga bulan sabit ke tangan Tang Xiaorou. "Keringkan dan giling menjadi bubuk, lalu rebus obat sesuai takaran resep saya," kata Fang Yu. "Yah, begitu." Tang Xiaorou memegang kedua ramuan ini, wajahnya memerah karena kegembiraan. Dengan 2 ramuan ini, umur kakek bisa diperpanjang 10 tahun. "Terima kasih, Fang Yu." Tang Xiaorou berkata dengan sangat tulus. Fang Yu tidak hanya menyelamatkan nyawa Pastor Tang, dia juga menggunakan lengannya untuk menahan tongkat tadi. "Sebenarnya, kamu tidak begitu acuh di luar. Kamu benar-benar orang baik." Tang Xiaorou memandang Fang Yu, matanya bersinar seperti permata. Penampilan ini tiba-tiba mengingatkan Fang Yu pada penampilan seorang wanita bertahun-tahun yang lalu. Wanita itu juga suka memandangnya dengan tatapan ini. Fang Yu membenci kenangan yang tidak bisa dijelaskan seperti itu. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Tang Xiaorou, "Pergilah, aku tidak akan menahanmu untuk makan malam." Kalimat ini benar-benar menghancurkan suasana. "Siapa yang mau makan di rumahmu?" Tang Xiaorou menginjak dan berbalik untuk pergi. Tapi dia mengambil 2 langkah, lalu menoleh dan bertanya, "Fang Yu, bukankah ayahku memberimu cek hari itu? Kenapa kamu masih tinggal di tempat seperti ini? Tahukah kamu di mana rumah termewah dan terbesar di China sekarang?" Fang Yu bertanya. Tang Xiaorou menggelengkan kepalanya. "Beijing 101. Rumah besar itu puluhan kali lebih besar dari rumahmu dalam hal luas saja. Ia memiliki mata air pegunungan dan taman. Singkatnya, ia memiliki semua yang dapat Anda bayangkan. Tapi rumah besar itu memiliki lebih dari 100. Maksudmu, apakah kamu ingin membeli rumah besar ini?" "Mungkin mahal," kata Tang Xiaorou dengan mata indahnya terbuka lebar. "Tidak, maksudku, pemilik rumah besar itu adalah aku, dan aku sudah lama tidak tinggal di sana." Fang Yu tersenyum. Setelah Tang Xiaorou pergi, Fang Yu berpikir untuk pergi ke kebun sayur untuk menyiram. Dia baru saja hendak keluar, tetapi dia mendengar langkah kaki di bawah, dan tiba-tiba teringat isak tangis Wang Yan yang tertekan tadi malam. Menurut pengalaman Fang Yu selama bertahun-tahun, dalam masyarakat saat ini, 95% orang mengalami kesulitan karena uang. Dengan kata lain, uang dapat menyelesaikan sebagian besar masalah. Bagi Fang Yu, uang adalah hal termudah di dunia ini. Jadi Fang Yu berjalan kembali ke kamar dan mengeluarkan setumpuk uang kertas di laci meja, sekitar 100.000. Mengenai bagaimana uang itu datang, Fang Yu sudah lupa.
Fang Yu memasukkan tumpukan uang kertas ke dalam sakunya, turun ke bawah, dan mengetuk pintu rumah Wang Yan. Di sini, Wang Yan keluar dari kamar mandi, menggosok rambutnya dengan handuk. Dia seharusnya sedang mencuci rambutnya sekarang. Xiao Yu, itu kamu. Wang Yan tersenyum dan membuka pintu, membiarkan Fang Yu masuk. Bukankah sekolah menengah Jianghai akan merayakan sekolah baru-baru ini? Yu Yiwei memiliki program yang perlu latihan, jadi dia harus pulang jam 6.30 baru-baru ini, jadi aku tidak melakukannya. Jangan masak sepagi ini. Apakah kamu lapar? Aku bisa memasak untukmu sekarang. Wang Yan berkata, dia mengira Fang Yu ada di sini untuk makan malam. Bibi Wang, saya tidak lapar. Saya datang hari ini untuk menanyakan apakah Anda mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Fang Yu berkata dengan lugas. Kesulitan. Wajah Wang Yan sedikit berubah, lalu dia menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, Xiao Yu, bagaimana aku bisa mendapat kesulitan? Saya tidak tertidur di tengah malam, seolah-olah saya mendengar Bibi Wang menangis, kata Fang Yu. Kamu salah, Xiao Yu. Wang Yan berkata sambil menggigit bibirnya. Sepertinya aku mendengarnya dengan benar. Bibi Wang, sekarang Yu Yiwei tidak ada di rumah, kamu tidak perlu menyembunyikannya, kata Fang Yu. Wang Yan memandang Fang Yu dan terdiam selama beberapa detik. Kemudian matanya memerah dan dia berkata, beberapa waktu lalu, mantan suami saya sering pergi ke restoran tempat saya bekerja meminta uang untuk membuat masalah. Saya dipecat setelah itu. Saya menerima telepon minggu lalu. Ayah saya tidak sengaja terjatuh dan tulang punggungnya terluka saat dia bertani di kampung halamannya. Biaya operasinya 50.000 yuan. Petik 2. Dalam beberapa tahun terakhir, saya bekerja di sebuah restoran, dan uang yang saya peroleh hanya cukup untuk membayar uang sekolah Yu Yiwei dan biaya buku untuk mempertahankan kehidupan dasar. Saya tidak punya tabungan sama sekali. Tapi luka ayah saya harus dioperasi secepatnya, dan harus ditunda. Akan menjadi sayuran. Tapi aku tidak punya uang untuk mengoperasinya sekarang, dan aku bahkan kehilangan pekerjaan. Aku tidak tahu bagaimana caranya menaikkan biaya sekolah Yu Yiwei untuk semester berikutnya, dan mantan suamiku, aku tidak tahu caranya banyak dia berhutang di luar. Uang, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang ke sini. Saat Wang Yan berbicara, dia tidak bisa melanjutkan, dia hanya menitikkan air mata. Tuhan begitu kejam padanya, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dalam beberapa hari terakhir, dia sangat depresi dan ingin bunuh diri. Namun di hadapan putrinya, dia tetap berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia tidak ingin Yu Yiwei menjadi tidak bahagia. Sekarang menghadapi Fang Yu, Wang Yan merasa jauh lebih nyaman di hatinya ketika dia mengungkapkan masalah di hatinya yang tertekan. Menyeka air matanya, Wang Yan memandang Fang Yu di depannya dan tersenyum enggan, maaf, Xiao Yu, aku membuatmu tertawa. Fang Yu menggelengkan kepalanya, berdiri dari sofa, mengeluarkan setumpuk uang kertas dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Bibi Wang, ada sekitar 100.000 yuan di sini, kamu dapat mengambilnya untuk keadaan darurat, kata Fang Yu. Melihat tumpukan uang ini, wajah Wang Yan berubah di membaca www.ukansu.com. Xiao Yu, apa yang kamu lakukan? Uang ini, kamu berasal dari. Di mata Wang Yan, Fang Yu adalah orang yang lebih menyedihkan. Dia masih remaja, tapi dia tidak punya keluarga atau teman. Ia sering tinggal sendirian di rumah dan hanya membeli sayur-sayuran untuk makan. Justru karena itulah Wang Yan kerap mengajak Fang Yu makan di rumah. Tapi Fang Yu tiba-tiba mengeluarkan 100.000 yuan, itu terlalu tidak masuk akal. Fang Yu adalah seorang siswa sekolah menengah yang tidak memiliki pekerjaan. Di mana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang? Hal pertama yang dipikirkan Wang Yan adalah Fang Yu telah melakukan sesuatu yang ilegal dan kriminal. Jangan khawatir, Bibi Wang, uang ini diberikan kepadaku oleh temanku. Fang Yu menemukan alasannya. Teman, bagaimana kamu bisa punya teman? Xiao Yu, katakan sejujurnya, dari mana uang itu berasal? Apakah kamu akan melakukan sesuatu, kata Wang Yan dengan marah. Sama sekali tidak Bibi Wang, uang ini pasti tidak diperoleh dengan mencuri anjing, aku bersumpah demi Tuhan. Jika uang itu diperoleh dengan mencuri anjing, aku akan digemuruh, bukan untuk.
Fang Yu sedikit tak berdaya dan memberikan uang kepada orang lain. Akhir-akhir ini, Anda harus membuat sumpah beracun, yang sangat sulit dilakukan oleh orang baik. Jangan membuat sumpah beracun seperti itu. Aku percaya padamu. Wang Yan dengan cepat menyela sumpah beracun Fang Yu. Fang Yu menutup mulutnya. Tetapi saya tidak dapat mengumpulkan uangnya. Tidak peduli siapa yang memberikannya kepada Anda, itu adalah uang Anda. Hidup Anda sangat sulit, bagaimana saya bisa meminjam uang Anda? Ambil kembali, Xiao Yu, Bibi Wang, saya akan memikirkan metode lain. Fang Yu berhenti sejenak dan berkata, Bibi Wang, saya mengatakan yang sebenarnya, tetapi Anda mungkin tidak mempercayainya. Hah? Wang Yan memandang Fang Yu dengan curiga. Sebenarnya, saya orang terkaya di Tiongkok, kata Fang Yu, bab 17, menelan alkimia batin. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Wang Yan akhirnya menerima uang tersebut dan berkata bahwa dia akan membayarnya kembali di masa depan. Tentu saja, sama seperti Tang Xiaorou, Wang Yan hanya menggunakan kata-kata Fang Yu untuk menyombongkan diri dan tidak menganggapnya serius. Orang terkaya di Tiongkok. Seberapa kaya Anda bisa menjadi orang terkaya di Tiongkok? Warga sipil biasa bahkan tidak bisa membayangkannya. Setelah Fang Yu memberikan uang itu kepada Wang Yan, dia meninggalkan rumah dan pergi ke kebun sayur di Haosan. Di depan pintu kebun sayur, ada sebuah mobil mewah besar yang diparkir. Mengapa ada orang di sini lagi? Fang Yu sedikit mengernyit dan melangkah maju. Sepasang suami istri berpakaian mewah turun dari mobil dengan dua pengawal di belakang mereka. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak ingin mencuri makanan? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Halo, kami orang tua Ji Rumei, Tuan, apakah Anda dermawan yang menyelamatkan putri kami hari itu? Ji Dongshan berkata sambil tersenyum. Ji Rumei memberitahunya bahwa penyelamatnya adalah seorang pria yang sangat muda dengan temperamen malas. Dan Fang Yu di depannya jelas cocok dengan karakteristik ini. Ji Rumei. Fang Yu ingat apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kami di sini untuk membalas budi kami, Tuan, Anda menyelamatkan nyawa putri kami. Kebaikan besar seperti ini untuk keluarga Ji kami, kata istri Ji Dongshan, Wei Ling. Oke, kamu hanya membalasku dengan sejumlah uang, tapi aku tidak tertarik dengan uang, silakan kembali, kata Fang Yu. Ji Dongshan dan Wei Ling saling memandang, merasa kepribadian Fang Yu di depan mereka agak aneh. Bagaimana mungkin orang normal tidak tertarik pada uang? Lalu, apa yang Anda suka, Tuan? Selama itu masih dalam kemampuan keluarga Ji kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya, kata Ji Dongshan. Keluarga Ji mereka telah meninggal selama 100 tahun, dan moto inti keluarga adalah mengetahui pahala. Sekarang mereka telah menemukan dermawan yang menyelamatkan Ji Rumei, mereka harus dibayar kembali. Apa yang aku suka? Kamu bahkan belum pernah mendengar tentang alkimia batin monster. Fang Yu menghela nafas, berbalik dan berjalan ke kebun sayur. Monster, alkimia batin. Ji Dongshan mengerutkan kening, seolah dia pernah mendengar istilah ini di suatu tempat. Wei Ling di samping berbisik, saya ingat, ketika lelaki tua itu merayakan ulang tahunnya beberapa tahun yang lalu, bukankah seorang guru dari utara memberinya sekotak hadiah? Hadiah yang ada di dalam kotak itu, yang sepertinya adalah disebut alkimia batin. Apakah kamu yakin kamu mengingatnya dengan benar? Sebelum Ji Dongshan sempat berbicara, Fang Yu berlari ke arah Wei Ling dalam 2 langkah. Kecepatannya begitu cepat hingga kedua pengawal di belakang pasangan itu kaget dan hampir mengeluarkan senjatanya. Benarkah itu adalah alkimia dalam monster? Apakah kamu ingat dengan benar? Fang Yu bertanya dengan penuh semangat. Saya hanya ingat kata Neidan. Saya tidak tahu apakah itu alkimia batin monster yang Anda sebutkan, Tuan Wei Ling. Ayo pergi, bawa aku ke rumahmu untuk melihatnya, kata Fang Yu. Ji Dongshan dan Wei Ling saling berpandangan. Fang Yu, yang baru saja terlihat tidak sabar dan mengaku tidak tertarik pada uang, menjadi begitu bersemangat karena apa yang disebut alkimia batin monster, yang sungguh mengejutkan. Namun, Fang Yu bersedia menerima pembayaran kembali keluarga Ji mereka, itu akan lebih baik. Baik Pak, kami akan mengantar Anda ke rumah kami sekarang, kata Ji Dongshan. Setelah mobil mewah itu melaju, sesosok tubuh muncul dari pohon besar di samping kebun sayur.
Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Nona Yang, targetnya diambil oleh keluarga Ji. 40 menit kemudian, Fang Yu datang ke rumah Ji. Rumah keluarga Ji berada di dekat laut, dan dari segi pemandangan, jauh lebih baik daripada rumah keluarga Tang, tetapi luasnya jauh lebih kecil daripada rumah keluarga Tang. Tapi Fang Yu tidak punya waktu untuk mempertimbangkan pemandangannya, jadi dia buru-buru meminta Ji Dongshan untuk mengeluarkan alkimia dalam monster itu ketika dia turun dari mobil. 5 menit kemudian, Fang Yu sedang duduk di aula rumah Ji, meminum teh yang dibuatkan pelayan untuknya. Ji Dongshan berjalan ke bawah sambil memegang kotak kayu di tangannya. Fang Yu sudah merasakan napasnya sebelum ada yang datang. Itu memang alkimia batin monster. Fang Yu sedikit bersemangat, dia belum menelan alkimia batin monster itu selama hampir 10 tahun. Ji Dongshan meletakkan kotak kayu itu di depan Fang Yu. Fang Yu langsung membukanya, dan dia melihat bola coklat tua seukuran kepalan tangan di dalamnya. Dilihat dari nafas alkimia batin ini adalah alkimia batin dari monster-monster tingkat 2. Dilihat dari tampilannya, pil bagian dalam ini seharusnya sudah ditempatkan sejak lama. Guru meminta kami untuk menggiling alkimia batin ini menjadi bubuk dan menggunakannya sebagai obat, yang dapat memperkuat fisik kami. Tapi menurut kami alkimia batin ini agak aneh, jadi kami tidak berani meminumnya, kata Ji Dongshan. Untungnya, Anda tidak menggilingnya menjadi bubuk, jika tidak maka akan menjadi kekerasan. Kata Fang Yu sambil memegang alkimia batin ini di tangannya. Meskipun peringkatnya tidak tinggi, ini adalah kemarau panjang bagi Fang Yu untuk memenuhi nektar, tidak menelan putih atau menelannya. Beri aku alkimia batin ini, meskipun itu kebaikanku. Fang Yu memandang Ji Dongshan dan berkata, tidak masalah, Tuan Fang, kami tidak akan. Sebelum Ji Dongshan selesai berbicara, dia melihat Fang Yu mengambil pil bagian dalam berukuran setengah kepalan tangan dan menelannya dalam sekali telan. Nyaman. Fang Yu menghela nafas lega. Pil bagian dalam larut dalam tubuh, melepaskan sejumlah besar energi spiritual, yang diserap oleh Dantian. Melihat pasangan Ji Dongshan yang ketakutan di depannya, Fang Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tidak banyak monster yang tersisa di dunia saat ini, tetapi alkimia batin monster belum tentu demikian. Apakah masih banyak alkimia batin monster yang jatuh ke tangan keluarga seperti keluarga Ji? Kebanyakan orang saat ini tidak menyadari nilai inti dalam monster, jadi tidak akan sulit untuk mengumpulkannya. Jika Anda dapat mengumpulkan 100 lusinan, itu akan sangat membantu peningkatan Fang Yu. Memikirkan kemungkinan ini, Fang Yu menjadi bersemangat. Patriark Ji, aku ingin meminta bantuanmu. Fang Yu meninggalkan rumah Ji dan kembali ke desa di kota. Saat masih ada 2 gang di rumahnya, Fang Yu melihat seorang gadis dengan tas sekolah berdiri di depan pagar, tak bergerak. Dari punggung dan tas sekolah gadis itu terlihat bahwa gadis tersebut adalah Yu Yuiwei. Fang Yu melirik ke arah waktu, saat itu sudah pukul 7.10 malam. Bukankah Wang Yan mengatakan bahwa Yu Yuiwei bisa pulang jam setengah 6? Sekarang jam 7.10, kenapa dia masih berkeliaran di sini? Fang Yu melangkah maju dan menepuk bahu Yu Yuiwei. Yu Yuiwei sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, menoleh dengan tergesa-gesa, dan dia merasa lega saat melihat Fang Yu. Namun di bawah lampu jalan, Fang Yu melihat sekilas pipi kiri Yu Yuiwei sedikit bengkak dengan bekas telapak tangan berwarna merah cerah. Pada saat yang sama, rongga mata Yu Yuiwei masih sedikit merah dan bengkak, dan dia jelas baru saja menangis. Saudara Fang Yu, mengapa kamu ada di sini? Yu Yuiwei buru-buru menundukkan kepalanya dan bertanya dengan suara rendah, seolah dia takut Fang Yu akan melihat bekas telapak tangan di wajahnya. Aku baru saja pulang dari melakukan tugas, bagaimana denganmu? Kenapa kamu pulang larut malam? Bukankah latihan sekolahnya sudah lama selesai? Fang Yu bertanya. Setelah latihan, aku pergi jalan-jalan dengan teman sekelasku, jadi aku pulang terlambat, kata Yu Yuiwei. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sini? Bibi Wang mengira kamu bisa pulang jam setengah 6, dan dia pasti sangat mengkhawatirkanmu sekarang, kata Fang Yu. Yu Yuiwei memutar tangannya dengan gugup, tidak tahu harus berbuat apa. Fang Yu menepuk pundaknya dan berkata, ayo kita bicara, siapa yang menamparmu? Yu Yuiwei menggelengkan seluruh tubuhnya, mengangkat kepalanya,
berlinang air mata, tapi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Yang menamparku, katakan padaku bahwa aku tidak hanya tidak akan memberitahu Bibi Wang, tapi aku juga bisa membantumu menghilangkan bekas tamparan di wajahmu, kata Fang Yu. Yu Yuiwei memandang Fang Yu dengan air mata mengalir di matanya, dan akhirnya tidak bisa menahan tangis di pelukannya, melepaskan keluhan di hatinya. Dalam kata-katanya yang terputus-putus, Fang Yu mengerti apa yang terjadi. Acara yang dibawakan oleh Yu Yuiwei diikuti bersama oleh 3 kelas. 5 gadis dipilih untuk setiap kelas, dan Yu Yuiwei adalah salah satu dari 5 gadis di tingkat yang lebih tinggi. Sore ini adalah gladi bersih pertama. Berdiri di barisan depan Yu Yuiwei adalah seorang senior-senior. Selama proses latihan, kakak perempuan berulang kali melakukan kesalahan dalam tindakannya sehingga menyebabkan kemajuan latihan menjadi stagnan. Namun kakak senior ini terlihat cuek, bercanda dan tertawa bersama kakak senior lainnya dengan sikap malas. Saat itu sudah larut, membaca www.uukansu.com. Yu Yuiwei ingin menyelesaikan latihan dan pulang lebih awal, jadi dia menyebutkannya kepada kakak perempuan senior ini. Maksudmu, aku memblokir waktu semua orang. Kakak perempuan senior itu menatap Yu Yuiwei, wajahnya sangat muram. Tidak, aku hanya ingin segera mengakhiri latihan hari ini sudah larut, kata Yu Yuiwei cepat. Jika kamu sangat ingin mengakhiri latihan, maka kamu boleh pergi. Kamu tidak bisa datang ke latihan lagi. Kakak perempuan senior itu menatap Yu Yuiwei, berkata. Yu Yuiwei sedikit takut, tapi masih mengertakkan giginya dan berkata, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya berharap kamu bisa melakukan latihan dengan serius. Sebelum Yu Yuiwei selesai berbicara, dia ditampar ke tanah oleh kakak perempuan senior. Cepat keluar dari sini, jangan biarkan aku melihatmu lagi nanti. Kakak perempuan senior menunjuk ke hidung Yu Yuiwei dan mengutuk. Mendidikku, wanita tua itu sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Bajingan kelas atas masih berani mendidikku. Kamu benar-benar berhutang budi untuk membersihkannya. Kakak perempuan senior itu mengutuk. Kemudian, kakak perempuan senior di sebelahnya menarik kakak perempuan senior itu dan menyuruh Yu Yuiwei pergi. Apakah kamu pernah menyinggung kakak perempuan senior itu sebelumnya? Fang Yu bertanya. Yu Yuiwei menggelengkan kepalanya dan berkata, dia adalah siswa kelas 2 sekolah menengah atas. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kelas 2 di sekolah menengah. Bukankah ini kelas Fang Yu? Apakah kamu tahu namanya? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Sepertinya aku mendengar beberapa kakak perempuan memanggilnya, Yu Yuiwei. Yu Yuiwei mengenang. Yu Yuiwei, siapa nama belakangnya? Fang Yu terus bertanya. Yu Yuiwei mengingatnya dengan hati-hati, mengingat nama yang dia dengar ketika instruktur memanggil. Dia seharusnya bermarga Jiang, kata Yu Yuiwei. Jiang Yue, ternyata itu dia. Mata Fang Yu langsung menjadi dingin. Bab 18, minta maaf padanya. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Fang Yu pulang ke rumah dan mengambil sebotol minyak buatan sendiri, dan mengoleskannya ke area merah dan bengkak di wajah Yu Yuiwei. 2 menit kemudian, bekas telapak tangan yang merah dan bengkak hilang sama sekali. Pulanglah, ibumu sangat mengkhawatirkanmu, kata Fang Yu. Baiklah, terima kasih, saudara Fang Yu. Yu Yuiwei menyentuh pipinya yang tidak sakit dan akhirnya tersenyum. Fang Yu menyentuh kepala Yu Yuiwei dan berkata, besok aku akan membiarkan kakak perempuan itu meminta maaf padamu. Hah? Yu Yuiwei mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Dia menamparmu, tentu saja dia harus meminta maaf, kata Fang Yu. Tapi, Yu Yuiwei ragu-ragu, dia tidak ingin Fang Yu menimbulkan masalah. Untuknya, tidak ada apa-apa, kata Fang Yu ringan. Kembali ke halaman, Yu Yuiwei menggunakan teman-teman sekelasnya untuk menyeretnya pergi berbelanja sebagai alasan untuk lewat, tapi masih dimarahi oleh Wang Yan. Fang Yu kembali ke lantai 2, memikirkan alkimia batin monster itu. Dia meminta Ji Dongshan untuk membantu menemukan alkimia dalam monster itu di seluruh Tiongkok, tidak peduli kuantitas atau harganya mahal, dia akan membelinya. Tapi Fang Yu tahu bahwa hanya mengandalkan keluarga Ji, kekuatannya terbatas, bahkan jika pil bagian dalam monster dapat ditemukan, jumlahnya tidak akan banyak, dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sama sekali. Oleh karena itu, dia harus mencari lebih banyak orang untuk membantunya.
Saat ini, ada keluarga Tang yang dapat meminta bantuan. Mantan Fang Yu juga berpikir untuk meminta keluarga sekuler untuk membantu mengumpulkan inti dalam monster, tetapi pada saat itu dia dapat dengan mudah menemukan bagian dalam monster tingkat tinggi, inti, dan sama sekali tidak menyukai inti dalam monster tingkat rendah, jadi gagasan itu ditinggalkan. Namun dalam 100 tahun terakhir, monster-monster telah musnah dalam skala besar karena ketidakmampuan mereka beradaptasi dengan penurunan energi spiritual mereka. Belum lagi monster level tinggi, bahkan monster level rendah yang tidak ditemukan Fang Yu. Orang harus selalu menerima kenyataan, level rendah adalah level rendah, menelan beberapa pil lagi akan memiliki efek yang sama dengan alkimia batin tingkat tinggi. Anak itu sekarang punya bisnis besar, aku bisa meminta bantuannya. Fang Yu tiba-tiba teringat seseorang. Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon tetap. Panggilan itu dijawab hampir 15 detik kemudian. Halo, ada suara lama di seberang sana. Xiao Qin, kata Fang Yu. Orang tua di seberang terdiam beberapa saat, dan berkata, kamu akhirnya menelepon saya. Fang Yu tersenyum dan berkata, kamu tahu, aku tidak pandai berkomunikasi. Kalau begitu, kamu pasti punya sesuatu untuk menemukanku. Kata orang tua itu, aku ingin kamu membantuku mengumpulkan inti monster itu, sebanyak yang kamu mau, kata Fang Yu. Alkimia batin monster-monster, aku punya banyak di rumahku. Kata orang tua itu, Fang Yu sangat gembira dan berkata, berikan semuanya padaku. Ngomong-ngomong, terus kumpulkan untukku. Saya akan meminta cucu saya untuk mengirimkannya kepada Anda. Baru-baru ini, saya mengirimnya ke Jiangnan untuk penyelidikan dan studi. Jika kamu bisa, jagalah dia. Orang tua itu berhenti dan berkata, tidak masalah, cucu perempuan yang mana? Saya ingat ketika salah satu cucu perempuan Anda berumur 1 tahun, saya pergi untuk minum anggur pernikahan, kata Fang Yu. Itu cucunya, sekarang dia berumur 25 tahun. Kami sudah 24 tahun tidak bertemu. Kata lelaki tua itu dengan emosi. Jika kamu ingin bertemu, kamu bisa datang kepadaku kapan saja, kata Fang Yu. Umurku sudah lebih dari 80 tahun dan tidak bisa berjalan lagi. Jika kamu ingin bertemu, kamu hanya bisa melihatku. Orang tua itu terbatuk 2 kali dan berkata, juga, sebelum kamu mati, aku pasti akan bertemu denganmu lagi. Fang Yu tersenyum. Yah, aku tak sabar untuk bertemu denganmu lagi. Orang tua itu selesai berbicara dan menutup telepon. Setelah panggilan telepon, Fang Yu berjalan ke jendela dan menatap langit malam di luar dengan mata yang dalam. Dan jauh di ibu kota, di ruang belajar sebuah kompleks, seorang lelaki tua berjanggut putih dan berambut putih juga meletakkan teleponnya. 24 tahun, gumam lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengangkat telepon lagi dan memutar nomor. Biarkan Yimo datang ke ruang kerja untuk mencariku. Di pagi hari, Fang Yu datang ke ruang kelas. Tang, Xiaorou datang pagi-pagi sekali hari ini. Begitu Fang Yu duduk, dia berkata dengan penuh semangat, Fang Yu, aku mengambil bahan obat yang kamu berikan padaku kemarin. Ayahku sangat senang. Dia berkata dia harus berterima kasih dan mengundangmu malam ini. Pergi ke rumah kami untuk makan malam, apakah kamu bebas? Tang Xiaorou memandang Fang Yu dengan hati-hati. Oke, aku paling suka Cheng Fan, kata Fang Yu. Dia telah berencana untuk pergi ke rumah Tang dan meminta Tang Ningde membantunya mengumpulkan pil bagian dalam monster, dan ini terjadi dengan tepat. Tang Xiaorou sangat senang ketika Fang Yu setuju, dan tersenyum seperti bunga. Dan Fang Yu, saat ini, sedang menatap kursi depan. Jiang Yue belum datang. 3 menit kemudian, Jiang Yue dan teman sekamarnya Su Xiaona masuk ke kelas sambil berbicara dan tertawa. Fang Yu segera bangkit dan berjalan di depan mereka. Tang Xiaorou memandang Fang Yu dengan curiga. Jiang Yue, keluarlah dari koridor, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Fang Yu. Ketika Jiang Yue melihat Fang Yu, wajahnya langsung pingsan, dan dia berkata kepada Su Xiaona yang berada di samping, sungguh sial. Melihat perintah Fang Yu, Jiang Yue terbakar dan berteriak, jika Anda membiarkan saya keluar, apa yang bisa saya katakan kepada Anda? Suaranya yang tajam dan langsung menarik perhatian siswa di kelas. Tang Xiaorou tampak kosong, bertanya-tanya mengapa Fang Yu tiba-tiba menyusahkan Jiang Yue. Tidak apa-apa untuk mengatakannya di sini.
Fang Yu tersenyum sedikit, melangkah maju, dan berkata, latihan kemarin, apakah kamu menamparkan seorang gadis SMA? Wajah Jiang Yue berubah, dan dia berteriak, itu omong kosongmu. Hanya kamu, pemakan nasi yang lembut, ingin membantu orang lain. Lalu kamu melakukannya. Fang Yu bertanya. Terus, Jiang Yue menegakkan dadanya dengan ekspresi menantang di wajahnya. Dia tahu Fang Yu memiliki sedikit kekerasan, lagi pula, He Donglin dan Hu Tao masih terbaring di rumah sakit. Tapi dia yakin sekarang karena begitu banyak orang yang menonton, dia masih seorang gadis, dan Fang Yu tidak akan pernah berani melakukan apapun padanya. Namun, jika Fang Yu benar-benar berani melakukan sesuatu, dia pasti tidak akan membiarkan Fang Yu merasa lebih baik. Jika dia ingin membuat keributan besar, Fang Yu akan dipecat. Selama seminggu, bahkan Tang Xiaorou tidak dapat mencegah Fang Yu terus-menerus menyakiti teman-teman sekelasnya. Jiang Yue sangat kuat, menatap Fang Yu dan berjalan di depan Fang Yu. Apakah kamu berani memukulku? Ah, begitu banyak orang yang menonton, kamu benar-benar melakukannya. Benteng, tepuk tangan sederhana bergema di kelas. Jiang Yue terhuyung oleh tamparan Fang Yu dan hampir jatuh ke tanah. Tamparan Fang Yu hampir tidak berguna. Dia tidak ingin menamparkan Jiang Yue dengan tertegun. Bagaimanapun, Jiang Yue harus meminta maaf kepada Yu Yue nanti. Apakah kamu berani memukulku? Jiang Yue menekan pipinya, menatap Fang Yu dengan mata pahit. Semua orang seharusnya mendengarnya, biarkan aku yang melakukannya. Fang Yu memandangi kerumunan yang tenang di sekitarnya dan berkata, tidak ada yang berani berbicara. Su Xiaona di samping memelototi Fang Yu dan berkata, Fang Yu, semua orang telah melihat bahwa kamu telah melakukan sesuatu pada Yu Yue. Saya akan memanggil kepala sekolah sekarang untuk melihat siapa yang dapat menahanmu kali ini. Setelah berbicara, Su Xiaona segera meninggalkan kelas. Hubungan interpersonal Jiang Yue di kelas tampaknya baik, dan beberapa gadis segera mengelilinginya. Fang Yu, kamu benar-benar bertindak terlalu jauh. Kamu bahkan memukuli perempuan. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menyembuhkanmu? Jika sekolah tidak berurusan denganmu kali ini, kami akan langsung menemui kepala sekolah. Yu Yue, jangan takut, kami akan berada di sisimu. Fang Yu maju selangkah dan berkata, minggir. Wajah beberapa gadis berubah dan mereka berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin kamu keluar. Fang Yu berkata dengan dingin. Melihat mata Fang Yu, hati gadis-gadis itu gemetar dan dengan cepat berpencar. Orang ini orang gila, mereka tidak ingin ditampar seperti Jiang Yue. Ikuti aku ke bawah dan minta maaf pada gadis itu kemarin, kata Fang Yu. Jiang Yue menutupi wajahnya dan berteriak, minta maaf. Sekarang kamu akan meminta maaf padaku. Fang Yu, tunggu aku. Saat guru kelas datang, aku akan membuatmu menyesal. Jika kamu tidak meminta maaf, aku akan membuatmu menyesal sekarang. Kata Fang Yu sambil menjambak rambut Jiang Yue. Kamu, apa yang kamu lakukan? Wajah Jiang Yue berubah drastis, dan begitu suaranya turun, dia berteriak. Fang Yu menjambak rambutnya dan mengangkat seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang parah di bagian atas kepalanya membuat Jiang Yue menjerit berulang kali. Semakin dia berjuang, kulit kepalanya semakin sakit. Aku bertanya untuk yang terakhir kalinya, apakah aku minta maaf? Fang Yu berkata dengan ringan. Melihat pernyataan Fang Yu yang meremehkan, semua orang di sekitarnya merasa merinding. Bahkan Tang Xiaorou merasa penampilan Fang Yu saat ini agak menakutkan. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Anda mengecewakan saya. Jiang Yue berteriak. Membaca www.ukansu.com. Fang Yu menurunkannya. Sekarang ikuti aku segera ke bawah, kata Fang Yu. Jiang Yue menyentuh kulit kepalanya dan menatap Fang Yu, penuh kebencian. Tapi dia tidak ingin menderita lagi, setidaknya sebelum kepala sekolah datang, dia harus mengikuti permintaan Fang Yu. Jadi Jiang Yue mengikuti Fang Yu ke bawah. Beberapa perbuatan baik di kelas juga mengikuti ke bawah untuk melihat apa yang Fang Yu ingin Jiang Yue lakukan. Fang Yu membawa Jiang Yue ke kelas 1 sekolah menengah dan memanggil Yu Yue keluar. Yu Yue, dia menamparmu tadi malam, bukan? Fang Yu bertanya. Yu Yue menatap Jiang Yue dengan tatapan kejam di matanya dan mengangguk dengan takut-takut. Dia akan meminta maaf padamu sekarang, kata Fang Yu sambil menatap Jiang Yue. Bahkan jika dia enggan di dalam hatinya,
Jiang Yue tidak punya cara lain saat ini. Kenapa Xiaona belum mendapatkan kepala sekolah? Ayo cepat, desak Fang Yu. Saya minta maaf. Jiang Yue mengertakkan gigi dan mengeluarkan 3 kata. Tidak, tidak apa-apa, saudara Fang Yu, ayo kembali. Yu Yue berbisik. Tidak, tidak ada ketulusan, kata Fang Yu. Jiang Yue sangat marah sehingga dia ingin membentaknya. Tapi memikirkan rasa sakitnya tadi, dia menahan diri. Ketika guru kelas datang, Fang Yu akan membayar harganya, dan sekarang dia hanya perlu bersabar. Saya minta maaf. Jiang Yue berkata lagi, kali ini nadanya sedikit melunak. Itu masih belum cukup tulus, kamu tunduk padanya, kata Fang Yu. Anda, Jiang Yue memelototi Fang Yu, gemetar karena marah. Fang Yu tanpa ekspresi, menatap lurus ke arah Jiang Yue. Jiang Yue kiang menahan kebencian di dalam hatinya, menarik napas dalam-dalam, membungkuk kepada Yu Yue, dan berkata lagi, maafkan aku. Bab 19, saya Fang Yu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Hampir selesai, Yu Yue, kembalilah dan bacalah lebih awal. Fang Yu berkata pada Yu Yue. Yu Yue mengangguk dan kembali ke ruang kelas. Fang Yu naik ke atas, dan sekelompok anak laki-laki dan perempuan yang mengikuti untuk menyaksikan kegembiraan juga menghilang. Jiang Yue menatap punggung Fang Yu, mengertakkan gigi karena kebencian. Dia telah tumbuh dewasa sehingga dia tidak pernah dipaksa seperti itu. Masih di depan banyak orang, seperti orang yang cerdik, kehilangan muka. Jika Jiang Yue memiliki pisau di tangannya saat ini, dia akan menikam Fang Yu tanpa ragu-ragu. Aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Jiang Yue mengertakkan gigi dan mengoceh. Ketika Fang Yu kembali ke kelas, Huang Hai, kepala sekolah, telah tiba. Beberapa pacar baik Jiang Yue sedang mengobrol di sekitar Huang Hai untuk bersaksi melawan Fang Yu. Melihat Fang Yu, Fatih Liu berjalan maju dengan cepat dan berkata, Fang Yu, kamu dalam masalah kali ini. Mengapa ini mendapat masalah besar? Fang Yu bertanya balik. Jiang Yue sangat populer di kalangan grup perempuan. Dan di antara grup putra, ada banyak adik laki-laki He Donglin. Mereka telah mencari peluang untuk membalas dendam terhadap Anda. Sekarang kedua grup ini harus bekerja sama untuk menghadapi Anda. Liu gendut merasa cemas. Untuk mengatakan, mereka tidak bisa berurusan denganku, lihat saja. Fang Yu menepuk bahu Fatih Liu dan berkata, Fang Yu, kemarilah. Huang Hai langsung berteriak saat melihat Fang Yu. Fang Yu berjalan mendekat. Di mana Jiang Yue? Huang Hai mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak tahu, kata Fang Yu. Begitu suara itu turun, Jiang Yue masuk melalui pintu depan kelas. Yu Yue, kamu baik-baik saja. Beberapa pacar baik segera mengepung mereka. Jiang Yue memegangi pipinya yang sakit, menatap Fang Yu dengan marah, dan berjalan ke arah Huang Hai. Jiang Yue, Fang Yu benar-benar melakukan sesuatu padamu. Huang Hai bertanya dengan suara yang dalam. Mata Jiang Yue memerah, dan dia mengangguk dengan berat, dan berkata, dia menamparku dengan keras, wajahku masih sakit, lalu dia menjambak rambutku lagi dan memaksaku turun untuk meminta maaf kepada orang lain. Meminta maaf. Huang Hai mengerutkan kening. Dia secara salah menuduhku menindas seorang gadis SMA, tapi aku belum pernah melakukan hal seperti itu, banyak orang yang bisa bersaksi. Fang Yu sengaja menemukan kesalahannya, mencoba membuatku bodoh. Jiang Yue berkata sambil menangis. Meskipun penampilan Jiang Yue jauh lebih rendah daripada Tang Xiaorou, dia masih merupakan bunga kelas sebelumnya. Dia menangis terseduh-seduh hingga membuat banyak cowok yang naksir dia jadi kasihan. Huang Hai memandang Fang Yu dan bertanya dengan tegas, Fang Yu, mengapa kamu ingin memukul seseorang? Dari sudut pandang Huang Hai, Fang Yu mengandalkan perlindungan keluarga Tang untuk memukuli teman-teman sekelasnya di kelas minggu ini. Itu sungguh arogan. Siswa yang korup secara moral harus dikeluarkan. 2 kerugian besar dalam seminggu, bahkan keluarga Tang tidak bisa mempertahankannya. Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan, saya tidak melakukan apapun, kata Fang Yu. Ekspresi Huang Hai berubah, dia tidak menyangka Fang Yu akan langsung menyangkalnya. Kamu, Jiang Yue menatap Fang Yu, baru saja hendak berbicara. Jangan percaya padaku, biarkan dia melepaskan tangannya. Fang Yu berkata di hadapannya. Fang Yu, apakah kamu masih ingin berdebat? Banyak dari kami yang melihatmu melakukannya.
kata seorang anak laki-laki dengan keras. Ya, apakah kamu menganggap kami buta? Atau kamu pikir kamu bisa menutupi langit dengan satu tangan? Guru, bawa dia ke kantor urusan akademik. Singkirkan dia. Seperti yang dikatakan Fatiliu, banyak orang di kelas mulai menyerang Fang Yu. Huang Hai tidak berbicara, tapi menatap Fang Yu. Lepaskan tanganmu dan kamu akan mengerti. Fang Yu berkata dengan tenang. Oke, aku akan melepaskan tanganku dan melihat apa yang ingin kamu katakan. Jiang Yue berkata, pipinya masih panas dan nyeri sekarang, dan seharusnya bengkak. Awalnya, dia tidak ingin begitu banyak orang di kelas melihat penampilan buruk dari pipi bengkak, tetapi untuk membuktikan Fang Yu, dia berusaha sekuat tenaga. Jiang Yue melepaskan tangannya. Ada suara bingung di sekitar. Karena tidak ada bekas di wajah Jiang Yue, dan riasannya masih sangat halus. Apa yang sedang terjadi di sini? Orang-orang di sekitar tercengang. Mereka dengan jelas melihat Fang Yu menamparkan tamparan Jiang Yue dengan mata kepala mereka sendiri, dan suaranya masih keras. Masuk akal bahwa meskipun pipi Jiang Yue tidak bengkak, pasti ada bekas tamparan, bukan? Namun, tidak ada jejak di wajah Jiang Yue. Dengan cara ini, kesaksian mereka tidak ada artinya. Hati Jiang Yue kaget saat melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memeriksa pipinya dengan kamera depan. Kenapa, bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Yue tertegun, pipinya jelas sakit. Guru, saya tidak perlu menjelaskan situasi ini, kan? Fang Yu memandang Huang Hai dan tersenyum. Huang Hai mengerutkan kening dan wajahnya muram. Sekarang, dia tidak mengetahui situasinya lagi. Apakah siswa di kelas gabungan Jiang Yue memfitnah Fang Yu, atau apakah Fang Yu membantah dengan paksa? Tetapi jika apa yang dikatakan Jiang Yue benar, mengapa dia tidak melihat jejak apapun di wajahnya? Ini tidak sejalan dengan akal sehat. Guru, saya tidak tahu kenapa, tetapi semua orang melihatnya memukul saya. Anda harus menghukumnya, jika tidak, dia pasti akan menjadi lebih buruk di masa depan. Jiang Yue marah dan cemas, melompat dan berbicara. Kacau. Huang Hai memandang Fang Yu, lalu Jiang Yue, dan mendengus dingin. Kalian berdua, lakukan sendiri. Setelah berbicara, Huang Hai meninggalkan kelas dengan marah. Melihat Huang Hai pergi, Jiang Yue merasa frustrasi dan wajahnya pucat. Pipinya masih panas dan nyeri, dan ada kebencian yang tak terhingga di hatinya. Namun, dia tidak ada hubungannya dengan Fang Yu. Fang Yu memandang berkeliling ke arah siswa di sekitarnya dan tersenyum sedikit. Untuk menghadapi kelompok anak kecil yang baru hidup lebih dari 10 tahun ini, Anda bahkan tidak perlu menggunakan otak Anda. Fang Yu menghampiri Jiang Yue dan berkata, ini adalah akhir dari masalah ini. Saya harap kamu tidak berpikir untuk membalas dendam pada Yu Yue, jika tidak, nasib He Donglin adalah takdirmu. Saat melihat mata dingin Fang Yu, hati Jiang Yue bergetar, dan dia menelan semua kata-kata jahat yang akan keluar. Kembali ke tempat duduknya, Tang Xiaorou bertanya dengan rasa ingin tahu, Fang Yu, bagaimana kamu melakukannya? Kamu jelas. Petik 2. Jika kamu benar-benar ingin tahu, aku bisa menunjukkannya lagi dan menonjolkan wajahmu, kata Fang Yu. Tidak. Tang Xiaorou meludahkan lidah kecilnya, mengecilkan kepalanya ke belakang. Tamparan itu bukanlah teknik yang canggih, itu hanyalah energi gelap. Sepulang sekolah pada sore hari, Fang Yu dan Tang Xiaorou meninggalkan kelas bersama. Ketika dia sampai di gerbang sekolah, Tang Xiaorou tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di seberang jalan. Bukankah itu Ganda? Saat ini, Zhao Xuanger sedang tersenyum, duduk di dalam mobil roadster. Dalam posisi mengemudi mobil sport, Yang Su sedang duduk. Ekspresi Tang Xiaorou berubah saat dia melihat Yang Su. Kenapa Xuanger dan Yang Su bisa bersatu? Dia dengan jelas mengatakan di depan Zhao Xuanger lebih dari sekali bahwa Yang Su bukanlah orang baik. Tang Xiaorou masih di tempatnya, Yang Su sudah pergi bersama Zhao Xuanger. Pastikan untuk bertanya pada Xuanger besok. Tang Xiaorou berkata dengan sungguh-sungguh. Setengah jam kemudian, Fang Yu datang ke rumah Tang. Tang Mingde sedang duduk di aula. Di seberangnya ada seorang pria parubaya berkacamata emas. Keduanya sepertinya sedang membicarakan banyak hal. Di belakang pria parubaya itu, berdiri seorang pria muda berseragam militer berwarna putih. Pemuda ini menarik perhatian Fang Yu.
Dia tampaknya baru berusia 25 atau 16 tahun, tetapi dia sudah menjadi biksu tingkat 9 di periode pemurnian Qi. Di antara manusia, Dr. Jenius Fang, Anda di sini. Tang Mingde melihat Fang Yu dan segera berdiri. Pria parubaya berkacamata kawat emas memandang Fang Yu dengan rasa ingin tahu. Pemuda yang berdiri di belakangnya sedikit mengubah ekspresinya ketika dia melihat Fang Yu. Bukankah ini orang yang diperintahkan Nona yang untuk dia tangani? Segera, pemuda itu berbisik kepada pria parubaya itu. Setelah mendengarkan pria parubaya itu, sorot mata Fang Yu menjadi bermakna. Oh, lupa memperkenalkan, ini kepala keluarga Yang Saorong, dia datang untuk berbicara denganku hari ini. Tang Mingde memperkenalkan Fang Yu. Ini adalah Dr. Jenius Fang yang baru saja saya sebutkan, Fang Yu. Tang Mingde memperkenalkan Yang Saorong. Oh, itu dia. Dia terlihat sangat muda. Yang Saorong sedikit menyipitkan mata dan menatap Fang Yu. Pahlawan terlahir sebagai laki-laki. Saya tidak percaya pada seorang jenius seperti Dr. Jenius di dunia, tapi sekarang saya mempercayainya, kata Tang Mingde. Apakah itu luar biasa? Yang Saorong memandang Fang Yu dengan nada aneh. Pada saat ini, Tang Xiaorou menarik Fang Yu dan berkata dengan suara rendah, ayo naik ke atas dan duduk sebentar, lalu turun setelah ayahku selesai berbicara. Xiaorou, sudah lama tidak bertemu. Saat ini, Yang Saorong berkata, Xiaorou, aku tidak akan menyapamu saat aku melihatmu, Paman Yang. Tang Mingde memarahi. membaca www.ukansu.com. Paman Yang, Tang Xiaorou menyapa dengan enggan. Tang tua, putrimu semakin panjang dan cantik. Dulu kita pernah menjalin hubungan verbal. Sekarang masih dihitung, haha. Yang Saorong tertawa. Yah, bagaimana anak muda sekarang bisa mengikuti pengaturan orang yang lebih tua dalam hal pernikahan? Aku ingin mengerti, jangan memaksa Xiaorou, dia bisa melakukan apapun yang dia suka. Tang Mingde menghela nafas dan berkata, haha, ya, kami tidak memaksanya, tapi kami bisa menandinginya. Nanti, saya akan membiarkan keluarga saya yang sudah berkomunikasi dengan putri Anda. Mungkin itu akan memicu percikan cinta. Yang Saorong tertawa. Ayah, ayo naik ke atas dan duduk sebentar, dan kita akan turun setelah kamu selesai membicarakan banyak hal. Tang Xiaorou tidak bisa mendengarkan lagi dan berkata, oke, ajak dulu Dr. Jenius Fang untuk duduk di lantai atas sebentar, kata Tang Mingde. Tidak, aku akan pergi. Aku harus kembali ke pertemuan kelompok. Yang Saorong berkata, melihat arlojinya, dan berdiri. Tang Mingde juga berdiri dan berkata, Tuan Yang, kalau begitu saya tidak akan menahanmu untuk makan malam. Hehe, akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Yang Saorong tersenyum. Kamu dan Dr. Jenius Fang sama-sama berbakat muda. Kamu harus lebih banyak berkomunikasi dan berjabat tangan. Yang Saorong berkata kepada pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berbaju putih itu mengangguk, berjalan ke arah Fang Yu, dan mengulurkan tangannya. Halo, namaku Bai Zan. Fang Yu mengulurkan tangan dan meraih tangan Bai Zan. Sebuah kekuatan besar melanda. Oh, ingin memainkan ini. Sudut mulut Fang Yu sedikit terangkat dan berkata, saya Fang Yu, bab 20, akulah pria yang tidak akan pernah kamu dapatkan. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Melihat senyuman di wajah Fang Yu, hati Bai Zan terguncang. Segera, dia merasakan sakit yang menusuk di tangan kanannya. Bagaimana itu mungkin? Wajah Bai Zan sedikit berubah, dan seluruh tubuhnya terkonsentrasi pada tangan kanannya. Tapi tangan Fang Yu seperti sepotong baja keras, tidak peduli seberapa keras Bai Zan menggunakannya, dia tidak bisa menghancurkannya. Di mana kita bertemu? Kata Fang Yu, sedikit menyipitkan matanya. Pada saat yang sama, tangan kanannya agak keras. Wajah Bai Zan berubah. Dari putih menjadi biru, dan keringat dingin muncul di dahinya. Dia masih mengertakkan gigi, kalau tidak dia akan langsung menangis kesakitan. Oh, kamu adalah orang yang licik di sebelah kebun sayurku kemarin, kata Fang Yu. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Bai Zan berubah drastis. Bagaimana Fang Yu tahu? Dia jelas-jelas disembunyikan kemarin, dan Fang Yu tidak menyadarinya. Tidak. Apakah dia menyadarinya saat itu? Keringat di dahi Bai Zan semakin pekat, dan wajahnya semakin jelek. Kekuatan di tangan Fang Yu semakin kuat,
dan jika ini terus berlanjut, seluruh tulang tangan kanan Bai Zhan akan hancur. Pada saat ini, Tang Mingde dan Yang Xiaorong di samping juga melihat ada yang tidak beres, dan ekspresi Bai Zhan jelas menyakitkan. Wajah Yang Xiaorong agak jelek, dan dia akan berbicara. Saat ini, Fang Yu melepaskan tangannya, menepuk bahu Bai Zhan, dan berkata, "Senang bertemu denganmu." Bai Zhan menghela nafas lega, tangan kanannya hampir tidak sadarkan diri saat ini. "Haha, lumayan, akan banyak kesempatan bagimu untuk berkomunikasi di masa depan, sampai jumpa lagi." Yang Xiaorong menyeringai dan berjalan keluar pintu. Bai Zhan menatap Fang Yu dalam-dalam, lalu pergi. Setelah mereka berdua pergi, Tang Mingde memandang Fang Yu dan bertanya, "Tuan Fang, Anda mengenal mereka sebelumnya?" Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu." Faktanya, Fang Yu pada dasarnya sudah menebak identitas lawannya. Yang Xiaorong, Nona Yang, pertempuran putih. Jelas sekali, Nona Yang dan Yang Xiaorong seharusnya adalah saudara, mungkin ayah dan anak perempuan. Bai Zhan dikirim oleh Nona Yang ke kebun sayur kemarin untuk menyelidiki Fang Yu. Apakah Yang Xiaorong punya anak? Fang Yu memandang Tang Mingde dan bertanya. Tang Mingde terdiam sesaat, dan menjawab, dia memiliki 2 putra dan seorang putri. Siapa nama mereka? Fang Yu bertanya lagi. Petik 2 titik titik titik. Putra tertua adalah Yang Yun, yang dikatakan sangat berbakat dalam seni bela diri, dan dia belajar di bawah bimbingan guru kuno terkenal di Jiangnan. Putri kedua adalah Yang Yinzu, seorang ahli bisnis, di usia muda, dan telah menguasai sebagian besar industri keluarga Yang. Dia juga memimpin keluarga yang berkembang pesat dan menjadi salah satu keluarga teratas di selatan Sungai Yangtze. Yang paling umum dari 3 bersaudara adalah putra bungsu, Yang Su, yang dia sebutkan tadi, di sekolah menengah yang sama denganmu dan Xiaorou. Nona yang dikatakan para pembunuh itu adalah Yang Yinzu. Yang Yinzu. Fang Yu diam-diam memikirkan nama ini di dalam hatinya. Tang Mingde berkata dengan emosi, Yang Xiaorong benar-benar beruntung. Dia sendiri tidak memiliki kemampuan, tetapi dia memiliki anak-anak yang lebih mempesona. Bahkan Yang Su yang paling biasa dikatakan sebagai seniman bela diri 5 tahap bawaan, dan bakat seni bela dirinya adalah juga sangat bagus. Oh, lihat anak-anakku lagi. Tang Mingde menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ayah. Adakah yang tidak menyukai anakmu sendiri seperti ini? Tang Xiaorou memerah karena marah dan menginjak kakinya. Dengar, kamu akan bertingkah seperti bayi dan marah. Tang Mingde berkata tanpa daya. Ayah. Tang Xiaorou melangkah maju dengan marah dan memukul dada Tang Mingde dengan tinju kecilnya. Patriark Tang, saya di sini hari ini untuk meminta bantuan Anda, kata Fang Yu. Tang Mingde segera berkata dengan wajah serius, Dr. Genius Fang, bahkan jika kita berbicara, keluarga Tang kita pasti akan membantu. Oleh karena itu, Fang Yu menceritakan masalah pengumpulan inti dalam monster-monster itu. Tidak masalah, saya akan mengirim seseorang untuk membantu Anda menemukan alkimia batin di seluruh Tiongkok, dan membelinya kembali. Tang Mingde setuju. Dalam perjalanan pulang, Yang Xiaorong duduk di dalam mobil dan menyaksikan tangan kanan Bai Zhan terjepit menjadi ungu. Apakah Fang Yu ini sangat kuat? Yang Xiaorong bertanya dengan suara yang dalam. Bai Zhan menggelengkan kepalanya, dan berkata, orang ini sangat aneh. Aura di tubuhnya menunjukkan bahwa dia memiliki paling banyak 5 kekuatan bawaan, tetapi kekuatannya sangat besar. Kalau begitu, apakah kamu yakin akan menyelesaikannya? Yang Xiaorong bertanya. Bai Zhan ragu-ragu sejenak, mengangguk, dan berkata, seni bela diri, kekuatan saja tidak ada gunanya. Dia mungkin belum mempelajari seni bela diri ortodoks. Dan wilayahku jauh lebih tinggi darinya. Dalam pertarungan sebenarnya, aku seharusnya bisa menguasainya dengan mudah. Ia memenangkan. Segera, Bai Zhan memikirkan sesuatu dan berkata, namun, Patriark Tang tampaknya sangat menghargainya. Jika kita bertindak berdasarkan dia, apakah itu akan menyebabkan keluarga Tang? Jangan khawatir tentang hal itu. Yang Xiaorong melambaikan tangannya dan berkata, Fang Yu menghancurkan rencana kita terlebih dahulu, dan kita dimaafkan karena berurusan dengannya. Dia menyelamatkan Ji Rumei, yang merupakan musuh bebuyutan kita dari keluarga Yang. Selain itu, Yinzu juga turun. Perintah untuk mati, dia harus disingkirkan. Adapun keluarga Tang,
Tang Mingde adalah orang yang cerdas. Saya tidak percaya dia akan memalingkan wajahnya ke keluarga yang untuk orang sekecil itu. Yang Saorong membantu kacamatanya dan melanjutkan, selanjutnya, bahkan jika keluarga Tang benar-benar menentang kami demi Fang Yu, kami akan melakukannya. Jangan takut, kekuatan keluarga yang telah lama layak untuk keluarga manapun di selatan Sungai Yangtze. Keluarga Tang, cepat atau lambat kita akan diinjak-injak. Dengan cara ini, Baizhan tidak perlu khawatir. Patriark, saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya oleh Anda dan Nona muda secepat mungkin, kata Baizhan. Fang Yu tinggal di Tangs untuk makan malam. Tang Mingde menyiapkan meja besar berisi hidangan, yang membuat Fang Yu sangat bahagia. Ngomong-ngomong, apa kamu tidak punya kakak laki-laki? Fang Yu memikirkan Tang Feng yang bertemu di barat laut, dan bertanya pada Tang Xiaorou di sampingnya. Adikku kuliah di Nandu. Dia hanya pulang saat liburan, dan biasanya dia tetap bersekolah. Jawab Tang Xiaorou. Fang Yu mengangguk dan memakan kepalanya. Tang Xiaorou tidak makan banyak, hanya terus memperhatikan Fang Yu dalam diam. Di hari kerja, Fang Yu selalu terlihat malas dan tidak peduli pada apapun. Dia tidak menyangka akan terlalu serius saat makan, bahkan mengomentari setiap hidangan. Orang seperti apakah kamu? Tang Xiaorou menatap Fang Yu, matanya yang indah mengalir. Setelah makan, Fang Yu naik ke atas dan menatap Pastor Tang yang sedang beristirahat. Setelah akupuntur dan moksibusi terakhir, kondisi tubuh Tang membaik secara signifikan, batuknya berkurang, dan tidak ada rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya saat tidur. Kemarin Xiaorou mengambil kembali bahan obat yang kamu berikan. Ayahku meminum ramuan sup obat dan tidur nyenyak tadi malam. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tang Mingde berkata dengan penuh terima kasih. Bantu aku mengumpulkan lebih banyak inti monster, dan aku akan berterima kasih padamu, kata Fang Yu. Ketika Fang Yu meninggalkan rumah Tang Xiaorou mengikutinya. Apakah kamu ingin sopir mengantarmu kembali? Tang Xiaorou bertanya. Tidak, ini hanya jalan-jalan untuk makan lengkap, kata Fang Yu. Oh, Tang Xiaorou menjawab, diam-diam mengikuti Fang Yu. Setelah 2 langkah, Fang Yu berbalik dan bertanya, apa yang kamu lakukan denganku? Aku juga jalan-jalan. Tang Xiaorou berkata dengan panik. Setelah berjalan selama 2 menit, Tang Xiaorou mengumpulkan keberanian untuk bertanya, Fang Yu, saya ingin tahu, mengapa kamu berbeda dari yang lain? Fang Yu berhenti, berbalik, dan berjalan ke Tang Xiaorou. Sepertinya kamu masih penasaran denganku. Apa yang aku katakan sebelumnya? Keingintahuan adalah tahap awal cinta. Tang Xiaorou mengingat kalimat ini dengan sangat jelas. Aku hanya. Tang Xiaorou memerah dan ingin menjelaskan. Benar, anak seusiamu memang mudah tergoda oleh orang lain. Kata Fang Yu sambil menatap langsung ke arah Tang Xiaorou. Anak apa? Umurku hampir sama denganmu. Balas Tang Xiaorou sambil mengangkat kepalanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya, lalu menghela nafas lagi, berbalik dan pergi. Jangan penasaran lagi, akulah pria yang tidak akan pernah kamu dapatkan. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang menginginkanmu? Aku hanya ingin bertanya. Tang Xiaorou merasa malu dan kesal, melompat dengan marah. Fang Yu sudah melangkah jauh. Bagaimana dengan udaranya? Cepat atau lambat aku akan menggali rahasiamu. Tang Xiaorou melihat ke arah kepergian Fang Yu, matanya yang indah bersinar. Di rumah, Wang Yan membuat makanan dan mengeluarkan meja makan di ruang tamu. Yu Yuiwei masuk melalui pintu, yang kebetulan pukul 6.30 sore. Setelah Jiang Yue meminta maaf kepada Yu Yuiwei, latihan sore tidak muncul. Ini juga membuat Yu Yuiwei menghela nafas lega, awalnya dia takut Jiang Yue akan membalasnya karena kejadian pagi hari. Membaca www.ukansu.com. Yu Yuiwei naik ke atas dan minta saudara Fang Yu turun untuk makan, kata Wang Yan. Untuk berterima kasih kepada Fang Yu, Wang Yan secara khusus membeli ayam dan ikan di pasar hari ini dan memasak beberapa hidangan lagi. Fang Yu meminjamkannya 100.000 yuan, yang merupakan kebaikan yang luar biasa. Besok, dia akan mengirim 60.000 yuan kembali ke kampung halamannya untuk membayar biaya operasi ayahnya yang sudah lanjut usia, dan membeli nutrisi untuknya dengan uang tambahan.
Wang Yan akan menghemat 40.000 yuan lainnya dan membayar uang sekolah Yu Yuiwei. Yu Yuiwei berlari ke atas dan menemukan bahwa Fang Yu tidak ada di rumah. Mungkin ada yang salah dengan dia hari ini, tidak masalah, kita tunggu dia kembali dan makan malam bersama, kata Wang Yan. Jadi Wang Yan dan Yu Yuiwei menonton TV. Sekitar 10 menit kemudian, terdengar suara langkah kaki dari luar halaman. Di sini, aku akan mengantarmu masuk. Seorang pria berkata. Mendengar suara ini, wajah Wang Yan langsung berubah, yang masih menonton TV. Dia segera berdiri, mengunci pintu, lalu menarik Yu Yuiwei ke dalam kamar, dan menguncinya lagi. Pada saat ini, pintunya terkunci. Yu Chengye, apakah kamu bercanda? Seorang pemuda pergaulan dengan rokok memutar kenop pintu, lalu menamparkan kepala botak pria di sebelahnya. Kakak, beraninya aku mempermainkan kalian. Wang Yan pasti ada di rumah saat ini. Yu Chengye berkata dengan gemetar. Saudara Bin, lampu di rumah masih menyala, dan banyak hidangan di atas meja, belum ada yang memakannya. Seorang Kasim berjinjit, melihat situasi di dalam, berkata, oh, dengan kata lain, seseorang bersembunyi di rumah. Guang Bin mengambil sebatang rokok, lalu membuang puntung rokoknya, dan berkata, ketuk pintunya hingga terbuka. Keempat adik laki-laki di belakangnya segera bergerak maju dan membanting pintu dengan keras.